Bab 71, panggil semangat bela dirimu. Cahaya menyilaukan keluar dari tubuh Lu Kai saat bayangan raksasa muncul di atasnya. Seekor binatang besar yang tampak seperti setengah burung elang, setengah burung phoenix, dan setengah naga pada saat yang sama muncul di depan mata semua orang. Aura yang kuat dan menindas menyapu seperti badai dari tempat Lu Kai berada di sudut panggung. Peng Langit, semangat bela diri Pangeran Lu Kai sebenarnya adalah Sky Peng. Raja pertama kerajaan Luotong kita memiliki semangat bela diri yang juga merupakan Sky Peng. Kerumunan orang di sekitarnya berteriak keras, sangat terkejut saat mereka melihat semangat bela diri Lu Kai. Termasuk Huang Xiaolong. Sky Peng adalah salah satu roh bela diri terkuat di antara 10 roh bela diri tingkat atas yang dikenal. Legenda mengatakan, Sky Peng berasal dari garis keturunan naga langit kuno yang jauh. Tidak hanya itu, Huang Xiaolong menyadari bahwa jiwa bela diri Sky Peng Lu Kai berbeda dari ciri-ciri Sky Peng yang normal. Dalam legenda, Sky Peng dikatakan memiliki 2 sayap, sedangkan roh bela diri Sky Peng milik Lu Kai memiliki 4 sayap. Dan ketika keempat sayapnya terbuka, titik-titik cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya bersinar di bawahnya. Roh bela diri Sky Peng biasanya tidak terlihat seperti ini. Suatu variasi. Pikiran ini terlintas di benak Huang Xiaolong. Tampaknya roh bela diri Lu Kai adalah variasi Sky Peng. Sky Peng sudah menjadi roh bela diri 10 tingkat atas, dan sekarang, dengan sifat variasinya, ia dapat digolongkan sebagai roh bela diri luar biasa tingkat 11. Tidak disangka oleh Huang Xiaolong bahwa roh bela diri Lu Kai adalah variasi dari roh bela diri Sky Peng. Setelah memanggil roh bela dirinya, suasana di sekitar Lu Kai langsung berubah. Suara angin bersiul terdengar dari udara di sekitarnya. Benar saja, suara udara bergerak dengan kecepatan tinggi, dan orang banyak melihat angin berwarna biru bergerak di sekitar tubuhnya. Angin alam dulunya adalah sesuatu yang tidak berwarna dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, tetapi sekarang dapat dilihat, disorot dalam warna biru. Angin berwarna biru. Ekspresi Huang Xiaolong menegang sedikit, berubah serius, dia tahu serangan Lu Kai akan datang padanya seperti badai petir yang marah. Huang Xiaolong, jika kau bisa menahan seranganku ini, maka kau memiliki kualifikasi untuk bersaing denganku untuk memperebutkan tempat pertama. Jika kau tidak bisa menahannya, maka kau tidak memiliki kualifikasi untuk melawanku. Pada saat ini, suara acuh tak acuh Lu Kai terdengar di atas panggung. Kemudian, siluetnya melintas dan menghilang dari tempat itu. Begitu cepat, ini adalah hal pertama yang terlintas di pikiran Huang Xiaolong dan orang banyak. Terlalu cepat, kecepatan Lu Kai telah mencapai ambang tertentu, hanya menyisakan bayangan biru ketika ia menghilang dari panggung. Semuanya tampak sesuai harapan sampai pukulan Lu Kai yang hendak mengenai Huang Xiaolong, malah mengenai bayangan dirinya sendiri tubuhnya telah kabur, meninggalkan beberapa bayangan di panggung. Dan pukulan Lu Kai melewati bayangan yang ia anggap sebagai Huang Xiaolong. Saat pukulannya yang penuh percaya diri mengenai ruang kosong, Lu Kai tidak bisa menahan perasaan terkejut. Dia sendiri adalah seorang prajurit Ordo ke-7. Selain itu, dia telah memanggil roh bela dirinya, meskipun dia tidak mengubah jiwanya, kecepatannya lebih cepat daripada kecepatan prajurit Ordo ke-7 pada umumnya. Namun, Huang Xiaolong berhasil lolos dari serangannya. Serangan Pangeran Lu Kai ternyata meleset. Keterampilan apa yang baru saja digunakan Huang Xiaolong? Mungkinkah itu kemampuan jiwa bela dirinya? Bahkan para ahli di panggung tamu kehormatan, Raja Lu Ze, Marsekal Hao Tian, Kepala Sekolah Sun Zhang, dan Wakil Kepala Sekolah Xiong Chu terkejut dengan apa yang terjadi di atas panggung. Kecepatan Huang Xiaolong menghindari serangan Lu Kai tidak lebih lambat dari kecepatan Lu Kai. Ya, barusan, Huang Xiaolong menggunakan kemampuan jiwa bela dirinya, bayangan hantu. Ketika Xiaolong naik ke Ordo keempat, semangat bela dirinya telah mengalami evolusi pertama. Kemampuan bayangan hantu memungkinkan kecepatannya meningkat sepertiga dari kecepatan tercepatnya. Dan dengan kekuatannya saat ini di puncak Ordo ke-6, kemampuan ini telah meningkat 2/3 lebih banyak. Belum lagi kekuatan Huang Xiaolong lebih kuat dari rata-rata prajurit tingkat akhir ke-6. Tidak diragukan lagi, kecepatannya juga lebih cepat dari rata-rata prajurit tingkat yang sama. Jadi, dengan peningkatan kecepatan 2/3, kecepatannya bisa menyamai Lu Kai. Melihat serangannya sendiri meleset, Lu Kai segera pulih setelah sesaat terkejut dan tidak terburu-buru menyerang untuk kedua kalinya. Lumayan, kau sedikit lebih kuat dari yang kubayangkan. Karena kau bisa menghindari serangan pertamaku, itu artinya kau berhak bersaing memperebutkan tempat pertama denganku. Sampai di sini, dia berhenti sejenak, tapi, itu hanya kualifikasi. Jadi, bersiaplah untuk menerima seranganku yang akan datang, mari kita lihat berapa kali kau bisa bersembunyi. Siluet Lu Kai berkedip dan menghilang, dan cahaya biru melintas di udara, muncul di depan Xiaolong berkali-kali lebih cepat dari sebelumnya. Sebuah tinju melesat menembus ruang, menghasilkan bila angin berwarna biru. Mata Xiaolong menyipit saat dia melihat tinju tajam itu semakin dekat. Kali ini, dia tidak punya waktu untuk menghindar, jadi, satu-satunya cara adalah menerima serangan itu. Ki pertempuran di dalam tubuhnya meraung dan tinju lohan melesat keluar untuk bertemu dengan tinju Lu Kai saat ki pertempuran dunia bawah mengalir keluar seperti banjir. Ledakan, tinju Huang Xiaolong bertabrakan dengan tinju Lu Kai dan keduanya terlempar ke belakang karena kekuatan benturan pada saat yang sama. Lu Kai mundur 3 langkah, dan Huang Xiaolong, total 5 langkah. Lu Kai terkejut ketika melihat Huang Xiaolong benar-benar menerima serangannya, namun tidak terluka. Orang-orang di sekitar yang menyaksikan pertempuran dari keempat penjuru juga tercengang. Ki pertempuran seorang prajurit tingkat ke-7 lebih tinggi 1 kali lipat dibandingkan puncak tingkat ke-6 akhir, namun Huang Xiaolong ini ternyata dapat menahan serangan frontal dari Lu Kai. Meskipun Huang Xiaolong mundur 2 langkah lebih jauh dibandingkan dengan Lu Kai, memperlihatkan bahwa dia sedikit lebih lemah, namun ini sudah cukup untuk mengejutkan orang banyak.
Di luar panggung, siswa kelas 1 yang dikalahkan oleh Xiaolong sebelumnya, Chen Qiang, merasa kesal atas kekalahannya terhadap Huang Xiaolong. Sekarang, melihat bahwa ia benar-benar dapat menerima serangan langsung dari Lu Kai, ketidakpuasannya pun sirna. Ia tahu, jika ia yang berada di atas panggung, ia tidak akan dapat menerima pukulan itu. Fisik Huang Xiaolong ini luar biasa kuat, dan tingkat ki pertempurannya juga sangat tinggi. Di panggung utama, Raja Lu Ze berkomentar. Setiap orang yang duduk di panggung utama adalah seorang ahli. Penglihatan mereka dapat menentukan bahwa tubuh fisik Xiaolong jauh lebih kuat daripada prajurit Orde ke-6 akhir pada umumnya. Selain itu, tingkat ki pertempurannya cukup tinggi, jika tidak, dia tidak akan dapat menerima pukulan kuat dari Lu Kai dan tetap tidak terluka. Dilihat dari situasinya, untuk mengalahkan Huang Xiaolong, KR hanya bisa mengubah jiwanya. Raja Lu Ze kemudian menambahkan. Apa yang dikatakan Yang Mulia benar. Pada saat ini, seorang adipati yang duduk di bawah panggung utama dengan cepat setuju. Adipati berdiri, tersenyum sambil melanjutkan, setelah jiwa pangeran berubah, tidak peduli seberapa kuat Huang Xiaolong itu, mustahil baginya untuk menang melawan pangeran. Para adipati lainnya segera menunjukkan dukungan mereka dengan menyetujui. Marsekal Hao Tian mendengarkan tetapi tidak berbicara, matanya terfokus pada dua sosok di panggung pertempuran. Saat ini, di atas panggung, Lu Kai telah berubah menjadi sinar cahaya biru yang terus berkedip, muncul di tempat-tempat acak di atas panggung. Rentetan serangannya mengamuk seperti badai petir yang dahsyat di atas Huang Xiaolong, tetapi yang membuat semua orang yang menonton tercengang adalah, tidak peduli seberapa intens dan ganasnya serangan Lu Kai, Huang Xiaolong berhasil menghadapi atau menghindar setiap saat. Xiaolong tampak tidak memiliki kekuatan untuk melawan, tetapi sikapnya yang tenang dan santai membuat hati orang-orang dipenuhi kecurigaan. Setelah menyerang dengan gila-gilaan lebih dari 10 kali, Lu Kai tiba-tiba berhenti. Dia mengerutkan kening, saat ini, dia menyadari bahwa jika dia terus menyerang dengan cara ini, hampir mustahil untuk mengalahkan Huang Xiaolong dalam waktu setengah jam. Huang Xiaolong, panggil roh bela dirimu. Lu Kai berkata, mengamati Huang Xiaolong, dalam serangan berikutnya, aku akan mengubah jiwa. Kau tidak akan bisa menangkis atau menerima seranganku saat itu. Seperti orang lain, Lu Kai penasaran dengan roh bela diri Huang Xiaolong. Roh bela diri macam apa itu? Mungkinkah seperti rumor yang beredar di akademi, roh bela diri kelas 11 yang luar biasa? Bab 72, Semangat Bela Diri Huang Xiaolong. Sky Peng menghilang dari pandangan setelah Lu Kai selesai bicara, cahaya berkilauan meledak saat jiwanya berubah dalam sekejap. Setelah transformasi jiwa, lapisan bulu yang mirip dengan Sky Peng menutupi tubuh Lu Kai seperti baju besi, alisnya memanjang, berubah menjadi rona emas dan ada 4 sayap muncul dari punggungnya. Ki tempurnya meroket cepat, melesat naik setelah menyatu dengan semangat bela dirinya. Setelah transformasi jiwa seketika, keempat sayap di belakang punggungnya mengepak dan seolah-olah dia menghilang dari udara dalam kilatan cahaya biru. Mata Huang Xiaolong menyipit, dalam arti tertentu, dia tahu Lu Kai tidak benar-benar menghilang tetapi karena kecepatannya terlalu cepat, itu menciptakan ilusi bahwa dia menghilang. Semua ini hanyalah ilusi. Pada saat ini, ruang di depan Huang Xiaolong bergetar hebat dan suara angin yang menusuk terdengar. Matanya terbelalak, ini adalah pukulan yang sangat kuat dan kecepatannya hampir menembus batasan ruang. Tidak dapat menghindari serangan itu tepat waktu, Xiaolong segera menggunakan Phantom Shadow, tetapi dia masih terlambat selangkah. Kecepatan Lu Kai setelah transformasi jiwa telah melampaui batasnya sebelumnya dan tinjunya telah mengenai dada Huang Xiaolong. Bang! Suara keras bergema dan tubuh Huang Xiaolong bergetar, kakinya terhuyung mundur 10 langkah sebelum berhenti di panggung pertempuran. Gelombang rasa sakit yang membakar meletus di dadanya. Ini adalah pertama kalinya Huang Xiaolong terluka setelah dia datang ke dunia ini. Lu Kai tidak melanjutkan serangannya setelah serangan ini. Sebaliknya, wajahnya menunjukkan bahwa dia sangat terkejut saat melihat Huang Xiaolong. Setelah menerima serangan di kepalanya, Huang Xiaolong hanya mundur 10 langkah dan dilihat dari penampilannya, luka yang dideritanya hanya sebatas permukaan. Pertahanan fisik Huang Xiaolong telah mencapai tingkat yang sangat kuat. Lu Kai tercengang, begitu pula semua orang di sekitarnya. Di panggung utama, mata Raja Lu Ze berbinar kemudian dia terdiam seolah tengah merenungkan sesuatu. Adapun Lilu, jantungnya berhenti berdetak karena ketakutan dan ekspresi khawatir tampak jelas di wajahnya. Huang Xiaolong, aku sudah bilang bahwa setelah aku mengubah jiwamu, kau tidak akan mampu menahan seranganku. Lu Kai berkata sambil menatap Huang Xiaolong, bagaimana? Masih tidak berencana untuk memanggil roh bela dirimu? Perhatian orang banyak di keempat arah terfokus pada Huang Xiaolong. Sun Zhang dan Xiong Chu menatap Huang Xiaolong lekat-lekat, mereka benar-benar ingin tahu apakah Huang Xiaolong memiliki semangat bela diri hebat tingkat 11. Merasakan tatapan penuh harap dari seluruh penjuru panggung, Huang Xiaolong menatap Lu Kai dengan tenang, berkata, karena kalian semua sangat penasaran dengan jiwa bela diriku, maka aku harus membiarkan kalian melihat seperti apa jiwa bela diriku. Mendengar perkataan Huang Xiaolong, daerah sekeliling menjadi sunyi dan hati mereka menegang, tidak tahu apa yang akan terjadi. Tiba-tiba, udara di belakang Huang Xiaolong beriak seperti air dan cahaya hitam menyebar dan menjulang di atas segalanya. Dengan sekejap, seekor naga hitam yang agung melayang tanpa suara di belakang Huang Xiaolong, memberi kesan bahwa ia sedang mengawasi semua makhluk hidup dari posisi yang tinggi. Aura naga yang menakutkan dan menindas menyapu seperti badai dari panggung. Semua orang tercengang saat menatap naga hitam yang melayang di belakang. Tidak bergerak, tidak berbicara, bahkan lupa bernapas untuk sementara waktu. Baik itu Raja Lu Ze, Sun Zhang, dan Xiong Chu di panggung utama, atau Xiong Meiki dan Lilu yang dekat dengan panggung pertempuran, dan bahkan Chen Qiang yang dikalahkan oleh Huang Xiaolong, semua orang terdiam.
Menatap keempat cakar naga hitam yang kuat dan kokoh, setiap sisik naga hitam yang tampak seperti besi hitam berkilau, dan matanya yang mengesankan, semua orang terkejut setengah mati. Di atas panggung, Lu Kei menatap kosong ke arah naga hitam itu. Itu adalah naga ilahi purba. Suku naga kuno, naga darah sejati. Dan ini adalah elit di antara suku naga, naga hitam. Seorang guru di bawah panggung berseru keras tiba-tiba dengan suara gemetar. Naga ilahi purba, naga hitam, elit di antara suku naga. Sepersekian detik setelah itu, seluruh aula besar itu menjadi gempar, kerumunan orang diliputi kegembiraan dan kekaguman, menatap keberadaan roh bela diri legendaris itu seakan-akan yang memiliki naga hitam ilahi purba itu adalah mereka sendiri, bukan Huang Xiaolong. Roh bela diri naga ilahi purba, naga angin yang paling lemah dikatakan sebagai roh bela diri tingkat 12 rata-rata. Namun, naga hitam, yang paling unggul di antara suku naga ilahi purba adalah roh bela diri tingkat 12 teratas. Kelas 12 teratas. Pengungkapan ini membuat Sun Zhang dan Xiong Chu melompat dari tempat duduk mereka, tubuh mereka gemetar tak terkendali karena kegembiraan. Itu sebenarnya naga hitam ilahi primordial. Sun Zhang tergagap tidak jelas, semangat bela diri tingkat atas 12, tingkat 12. Semangat bela diri 12 tingkatan teratas, bukan 11 tingkatan teratas. Jika roh bela diri tingkat 11 saja sudah cukup mengejutkan, bagaimana dengan keberadaan roh bela diri tingkat 12 yang sebenarnya? Ketika Xiong Chu memikirkan kemungkinan pencapaian Huang Xiaolong di masa depan, bibirnya bergetar seperti dia memakan ratusan pon cabai. Dalam keseluruhan 2000 tahun sejarah bakat Kekaisaran Duanren, Huang Xiaolong pasti dapat dihitung dalam posisi 10 besar. Terutama ketika mereka menyadari bahwa semangat bela diri naga hitam milik Huang Xiaolong adalah sebuah variasi. Di sekelilingnya terjadi keterkejutan dan kegembiraan, kecuali dua orang, Fei Hou dan Marsekal Hao Tian. Sovereign benar-benar bisa memanggil roh naga kembar secara terpisah. Mereka menatap dengan bodoh ke arah naga hitam tunggal yang melayang di belakang Huang Xiaolong. Keduanya menyadari bahwa Huang Xiaolong memiliki roh bela diri kembar, bukan hanya naga hitam ini, tetapi juga naga biru yang bahkan lebih kuat. Di seberang kerumunan, Marsekal Hao Tian dan Fei Hou saling bertukar pandang. Karena Huang Xiaolong baru saja kembali dari pelatihan di hutan bulan perak, dia tidak punya kesempatan untuk memberitahu mereka berdua bahwa dia bisa memanggil roh bela dirinya sendiri. Jadi, mereka baru mengetahuinya saat ini, bersama dengan orang-orang lainnya. Di atas panggung, Lu Kei yang tadinya terkejut, berangsur-angsur pulih, matanya memancarkan perasaan yang rumit saat menatap Huang Xiaolong dan kecemburuan yang kuat terhadapnya muncul di dalam hatinya. Kecemburuan merupakan bagian dari sifat manusia. Aku tidak menyangka jiwa bela dirimu adalah naga hitam ilahi purba. Lu Kei menahan rasa cemburu di hatinya, dan berkata perlahan, meski begitu, itu tidak dapat mengubah kenyataan kekalahanmu yang akan datang. Kau harus lebih berhati-hati mulai sekarang, aku akan menggunakan keterampilan bertarung yang telah kukuasai dengan susah payah dalam beberapa hari terakhir, tebasan 100 pedang. Tangannya perlahan menghunus pedang emas yang selalu tergantung di pinggangnya. Ketika pedang itu terhunus, dengungan yang jelas bergema di udara. Pedang berlapis emas itu terpantul dalam cahaya, memancarkan perasaan dingin dan dingin. Mata haus darah dari seekor binatang dengan taring tajam terukir di badan pedang itu. Inilah pedang leluhur yang sangat berharga milik kerajaan Luotong, pedang pembantai dewa. Mengangkat pedang pembantai dewa dengan kedua tangannya, Lu Kei menebas Huang Xiaolong tanpa peringatan, sekali lagi menjadi yang pertama menyerang. Pedang 100 potong. Pedang 100 potong, keterampilan bertempur tingkat bumi. Riak-riak bergerak melintasi angkasa saat sinar-sinar menyilaukan melesat keluar dari pedang, menghantam bagai banjir besar ke arah Huang Xiaolong, menyelimutinya. Penonton menahan napas karena tegang. Di bawah tatapan mata orang banyak, tidak seorang pun dapat mengetahui kapan dua bilah dingin, yang tidak terlalu panjang atau terlalu pendek, muncul di tangan Xiaolong. Tangannya terayun keluar, badai neraka. Ratusan cahaya pedang dingin muncul entah dari mana dan udara melonjak cepat, berubah menjadi dua siklon, berputar tanpa henti. Teriakan mengerikan terdengar jelas di telinga semua orang, di pikiran mereka, dan jauh di dalam jiwa mereka. Zeng, zeng, zeng. Bentrokan terdengar dan badai neraka terus berputar, menghancurkan cahaya pedang dari serangan 100 tebasan pedang Lu Kei. Dan terus melaju ke arah Lu Kei. Bab 73, kompetisi akademi berakhir. Lu Kei ketakutan melihat dua kelompok badai-badai neraka yang menyelimutinya. Suara tangisan yang keluar dari mereka membuat hatinya bergetar. Karena takut, Lu Kei memaksakan diri untuk menggerakkan keempat sayap di punggungnya, membuka dan menutup. Dalam sekejap, tubuhnya berputar menjadi tornado biru, menghindar dengan cepat. Namun, itu sudah terlambat. Kedua siklon itu menyelimuti Lu Kei, saling berbenturan keras dengan tornado biru. Boom! Terdengar ledakan keras. Tornado biru itu meredup dan kecepatannya melambat, memperlihatkan tubuh Lu Kei dan matanya yang ketakutan. Pada akhirnya, tornado biru itu hancur saat badai neraka terus melaju, Lu Kei tersandung berulang kali hingga ia mencapai tepi panggung pertempuran. Badai neraka datang tepat di hadapannya dan menghilang. Melihat kedua siklon itu akhirnya menghilang hanya beberapa inci di depannya, pori-porinya terasa mengendur dan keringat dingin membasahi punggungnya, membasahi jubahnya. Baru saja dia merasakan napas kematian. Kematian sungguh datang begitu dekat kepadanya. Lu Kei terengah-engah, melihat tangan kanannya, dia melihat bahwa separuh lengan jubahnya tercabik-cabik oleh serangan Huang Xiaolong. Luka-luka di dagingnya mengeluarkan darah dan untungnya, ini dianggap luka ringan, tidak separah yang seharusnya. Ketika ketakutannya telah berlalu, tatapannya yang rumit terfokus pada Huang Xiaolong. Dia tahu bahwa jika bukan karena belas kasihan Xiaolong, kemungkinan besar tangan kanannya akan lumpuh sekarang. Aku kalah. Lu Kei menghela napas dan berkata kepada Huang Xiaolong.
Ketika kata-kata itu keluar, Lu Kei hampir terhuyung turun dari panggung, tampak seperti seluruh energinya telah terkuras habis. Keributan melanda kerumunan di segala arah panggung. Pangeran Lu Kei mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan. Menyerah secara sukarela. Seseorang yang telah menerobos tingkat ke-7, memiliki variasi semangat bela diri Sky Peng, pada akhirnya, kalah dari Huang Xiaolong, seorang yang berada di puncak tingkat ke-6. Di dunia roh bela diri, mitos bahwa Ordo ke-6 tidak akan pernah bisa menang atas Ordo ke-7 telah dipatahkan oleh Huang Xiaolong. Semua orang terperangkap dalam keterkejutan yang tak dapat dipercaya dan tak terbayangkan. Sementara di panggung utama tamu terhormat, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Raja Luze menghela napas, aku tidak menyangka bahwa bahkan Keir bukanlah lawan Huang Xiaolong. Kemudian, dia menoleh untuk melihat Marsekal Haotian dengan ekspresi puas, tertawa, dan berkata, yang lebih mengejutkan adalah semangat bela diri Huang Xiaolong ini dia sebenarnya adalah naga ilahi primordial, naga hitam. Aku menantikan prestasinya setelah memenangkan kompetisi tahun pertama Akademi dan perjalanannya ke Kekaisaran Duanren untuk pertempuran kota Kekaisaran. Apa yang dikatakan Lu Ze adalah kata-kata yang menyentuh hati, dia memang menantikan penampilan Huang Xiaolong dalam pertempuran kota Kekaisaran di Kekaisaran Duanren. Jika dia bisa masuk ke 10 besar, itu bukan hanya akan menjadi kejayaan akademi, itu juga akan menjadi kejayaan kerajaan Luotong. Marsekal Haotian juga tertawa setuju dan berkata, keinginan orang ini sama. Marsekal Haotian memiliki harapan yang sama karena dia tahu itu tidak hanya akan menjadi kemuliaan Akademi Bintang Kosmik dan kerajaan Luotong, tetapi juga akan menjadi kehormatan dan kemuliaan Gerbang Asura. Dan dengan berpartisipasinya Huang Xiaolong dalam pertempuran kota Kekaisaran Duanren, itu akan menjadi titik awal untuk membangun kembali kejayaan Gerbang Asura sekali lagi. Setelah itu terjadilah peperangan antar kerajaan. Setelah sekian lama, Sun Zhang akhirnya berhasil menenangkan diri dan berdiri. Namun, kegembiraan dan perasaan rumit masih terlihat jelas di wajahnya saat dia menatap Huang Xiaolong di atas panggung, berkata, pertarungan ini, Huang Xiaolong menang. Juara tahun pertama adalah Huang Xiaolong. Juara tahun pertama, Huang Xiaolong. Ketika orang banyak mendengar Sun Zhang mengumumkan hasilnya, aula suci menjadi heboh. Lilu tertawa, Fei Hou tertawa, dan Marsekal Haotian juga tertawa, tidak terkecuali para pengawal dari Istana Marsekal. Suasana di aula besar itu mendidih, Zhong Yuan, yang berdiri di tengah kerumunan, menjadi pucat pasi dan matanya dipenuhi kebencian dan ketakutan saat dia menatap tajam ke arah Huang Xiaolong di atas panggung. Huang Xiaolong menang. Dia mendapat tempat pertama di kompetisi tahun pertama, lalu taruhannya dengan Huang Xiaolong. Zhong Yuan hanya merasakan kegelapan suram di hadapannya. Mendengar Sun Zhang mengumumkan hasilnya, Huang Xiaolong diam-diam menghela napas lega. Setelah serangkaian pertempuran yang sulit, ia akhirnya mencapai tujuannya, untuk menjadi juara tahun pertama. Tak lama setelah itu, kelas tahun kedua dan tahun ketiga juga mengumumkan pemenangnya, dan pemenang keseluruhannya adalah seseorang bernama Chen Cheng, dari pelataran dalam Cosmic Star Academy, kekuatannya telah mencapai puncak Orde ke-10 akhir. 2 bulan kemudian, ia akan menuju ke Kekaisaran Duanren sebagai perwakilan Cosmic Star Academy untuk ronde pertempuran kota Kekaisaran ini. Pelataran dalam Akademi Bintang Kosmik terdiri atas para siswa berbakat yang dipilih dari tahun ketiga dan setiap tahun, jumlah siswa yang dibatasi berhenti pada 10 orang. Setelah semua hasil terkumpul, tibalah saatnya bagi Raja Lu Ze dan Sun Zhang untuk memberikan hadiah kepada Huang Xiaolong dan 3 pemenang lainnya. Saat memberikan hadiah kepada Huang Xiaolong, tidak dapat dihindari bahwa Raja Lu Ze dan Sun Zhang akan mengucapkan kata-kata penyemangat. Melihat hadiah di tangannya, hati Huang Xiaolong sedikit berdebar karena gembira. 1 juta koin emas, 1 teknik kultivasi dan keterampilan bertarung tingkat bumi tingkat rendah. Yang paling penting, roh dan 4 tingkat tinggi, Xing Yao Dan. Dengan Xing Yao Dan ini, ditambah buah sikas yang ditemukannya di hutan bulan perak, ayahnya, Huang Peng, dapat maju ke tingkat berikutnya. Tentu saja, Huang Xiaolong tidak akan menelan Xing Yao Dan ini sendiri, ia memang berniat memberikannya kepada Huang Peng sejak awal. Dengan berakhirnya kompetisi, setelah beberapa hari, dia bisa kembali ke istana klan Huang. Setelah hadiah dibagikan, masa bubar dan pergi. Namun, setelah sebagian besar orang sudah bubar, Lu Kei mendatangi Huang Xiaolong dan berkata, saya harap tahun depan kita punya kesempatan untuk bertarung lagi. Tahun depan, Huang Xiaolong mengangguk. Tahun depan, keduanya akan memasuki kelas tahun kedua. Ketika aula suci kosong, Huang Xiaolong membawa Fei Hou dan keempat pengawal istana Marsekal serta Lilu keluar dari akademi kembali ke istana Tianxuan. Sekembalinya ke Tianxuan Mansion, Lilu berceloteh gembira sambil berpegangan pada lengan Huang Xiaolong tentang betapa kerennya dia saat mengalahkan Lu Kei, Chen Qiang, dan yang lainnya di panggung pertempuran. Melihat Lilu berceloteh riang, dia hanya bisa mengikuti arus dan membiarkan Lilu berceloteh lebih dari 1 jam sebelum dia merasa puas. Lebih dari 1 jam kemudian, Lilu akhirnya meninggalkan Tianxuan Mansion. Setelah Lilu pergi, Huang Xiaolong memanggil Fei Hou dan dia mengeluarkan hadiah 1 juta koin emas dan menugaskan Fei Hou untuk membeli halaman-halaman di sekitar Tianxuan Mansion. Jumlah budak telah meningkat, membuat Tianxuan Mansion terasa sedikit sesak. Membeli halaman di sekitar sini. Melihat tumpukan 1 juta koin emas di depannya, dia menganggukkan kepalanya dan berkata, iya, tenang saja, Yang Mulia, bawahan ini akan segera pergi dan menangani masalah ini. Selama ada cukup koin emas, dia yakin pemiliknya akan menjual tempat mereka. Fei Hou juga mendengar beberapa halaman di dekat rumah Tianxuan adalah milik para jenderal di bawah kakak senior Haotian, seharusnya tidak terlalu sulit untuk meyakinkan mereka untuk menjual. Ketika Fei Hou pergi, Huang Xiaolong kembali ke kamarnya dan mulai berlatih taktik Asura.
Berdasarkan peraturan tahun-tahun sebelumnya, keesokan harinya setelah kompetisi, para pemenang kompetisi setiap kelas dan tahun akan berkumpul di alun-alun akademi dan mereka akan dipandu oleh kepala sekolah Sun Zhang dan wakil kepala sekolah Xiong Chu ke tanah harta karun, lembah api naga untuk berkultivasi. Ketika Huang Xiaolong teringat penjelasan Marsekal Haotian bahwa lembah api naga dapat memperbaiki fisik dan meningkatkan kualitas ki pertempuran, dia pun tak kuasa menahan diri untuk menantikannya. Karena dia mengolah taktik Asura, dia menyebut ki pertempurannya yang dicampur dengan aura spiritual dunia bawah sebagai ki pertempuran dunia bawah. Kualitas ki pertempuran dunia bawah dapat dianggap tinggi di antara yang lain, jika dia dapat meningkatkannya lebih jauh, dia tidak tahu sejauh mana itu dapat dicapai. Kegelapan malam berangsur-angsur menghilang saat sinar matahari muncul di langit pagi. Xiaolong meninggalkan latihannya dan keluar dari kamarnya, merasa lebih baik. Rasa lelah akibat pertempuran kemarin hilang sepenuhnya. Yang mulia, ada kabar baik. Tepat saat Huang Xiaolong berjalan ke aula utama, Fei Hou berlari masuk dengan gembira dan berkata, kakak senior menghubungi guru, dan dia melaporkan tentang Yang Mulia kepada guru. Guru sangat senang dan bergegas ke kerajaan Luotong secepat yang dia bisa. Bab 74, Berkultivasi di Lembah Api Naga. Kau berhasil menghubungi gurumu. Ketika Huang Xiaolong mendengar ini, dia tidak bisa menahan perasaan senang. Benar sekali, Yang Mulia. Fei Hou tersenyum dan mengiyakan dengan hormat, namun, Tuan masih berada di kerajaan Mohe, dan untuk bergegas ke sini dari kerajaan Mohe akan memerlukan waktu sekitar 10 hari atau lebih. 10 hari, Huang Xiaolong mengangguk pelan. Dia sudah menunggu selama 2 tahun, 10 hari lagi tidak berarti baginya. Yuming akan tiba 10 hari kemudian, dan pada saat itu, Huang Xiaolong bisa mendapatkan informasi tentang lokasi markas besar Asuras Gate darinya. Namun, Huang Xiaolong akan berkultivasi di lembah api naga selama setengah bulan. Dia baru akan keluar setelah setengah bulan setelah masuk ke sana. Oleh karena itu, ketika Yuming tiba, dia harus merepotkannya untuk menunggu beberapa hari sampai dia keluar dari lembah api naga. Setelah beberapa saat, Huang Xiaolong pergi ke alun-alun akademi bersama Fei Hou, sebagian besar pemenang kelas sudah menunggu di sana. Kehadiran Huang Xiaolong tentu saja menarik perhatian mereka, menyebabkan semua siswa menatapnya. Mungkin Xiaolong tidak mengenali murid-murid ini, tetapi tidak diragukan lagi, mereka mengenalinya. Kemarin, selama kompetisi akademi, penampilan Xiaolong paling memukau dan menarik perhatian dari semuanya, bahkan mengalahkan pusat perhatian nomor 1 akademi, Chen Cheng. 12 roh bela diri tingkat atas. Huang Xiaolong selamanya terukir dalam sejarah Kekaisaran Duanren, belum lagi kerajaan Luotong. Di tengah kelompok siswa, berdiri Lu Kei yang kalah dari Huang Xiaolong dan dia memiliki ekspresi rumit di wajahnya saat dia melihat pemuda yang lebih kecil darinya. Lu Kei adalah salah satu dari 14 pemenang kelas tahun pertama, yang memenuhi syarat untuk masuk dan berlatih di lembah api naga. Kemarin, setelah kompetisi berakhir, Kepala Sekolah Sun Zhang dan Wakil Kepala Sekolah Xiong Chu memberi Zhong Yuan surat pernyataan, menekankan bahwa dia tidak perlu datang ke Cosmic Star Academy lagi. Jangan datang lagi. Zhong Yuan dikeluarkan, dan setelah dikeluarkan, Zhong Yuan berlari ke saudara perempuannya dan menangis untuk waktu yang sangat lama. Beberapa saat kemudian, Sun Zhang dan Xiong Chu muncul di alun-alun. Ketika mereka berdua tiba, mereka melihat sekeliling kelompok siswa dan mata mereka berbinar-binar seperti bintang ketika mereka melihat Huang Xiaolong. Sikap mereka berubah dalam sekejap mata, para siswa benar-benar melihat kepala sekolah Sun Zhang dan wakil kepala sekolah Xiong Chu tersenyum lebar yang mengandung jejak keinginan untuk menyenangkan Huang Xiaolong, bahkan menganggukkan kepala. Melihat kejadian ini, sekelompok siswa merasa iri dan cemburu, termasuk juara umum akademi, Chen Cheng. Bahkan dia tidak pernah menikmati perlakuan seperti itu. Dan kemudian, Sun Zhang membuka mulutnya dan bertanya, Xiaolong, apakah kamu tidur nyenyak tadi malam? Apakah kamu tidur nyenyak tadi malam? Semua orang merasa ingin pingsan. Bahkan Huang Xiaolong terkejut mendengar pertanyaan, peduli, itu. Tidak apa-apa, Huang Xiaolong mengangguk dan berkata. Pada saat ini, Xiong Chu juga berkata kepada Huang Xiaolong sambil menyeringai, kamu masih anak yang sedang tumbuh, kamu harus makan dan tidur dengan baik. Anak Anda sedang tumbuh, makan dan tidurlah dengan baik. Ketika para murid mendengar ini, mereka makin terdiam melihat Huang Xiaolong, kalau saja rasa iri dan cemburu bisa menyatu dalam bentuk padat, pasti akan mengalir keluar dari mata mereka seperti air. Baiklah, karena semua orang sudah berkumpul, sekarang kami akan membawa kalian semua ke lembah api naga. Sun Zhang membuka mulutnya dan berkata, ekspresinya berubah serius dan melanjutkan, ingat, setelah masuk ke lembah api naga, jangan berlarian sembarangan. Jangan berkeliaran sembarangan. Hati Huang Xiaolong yang penasaran pun tersulut apakah ada bahaya yang tidak diketahui di lembah api naga. Kemudian, Huang Xiaolong, Lu Kei, dan murid-murid lainnya mengikuti Sun Zhang dan Xiong Chu dan berjalan meninggalkan alun-alun, menuju gunung di belakang akademi. Lembah api naga terletak di gunung belakang akademi. Setengah jam kemudian, Sun Zhang dan Xiong Chu membawa para siswa ke sebuah lembah. Di depan lembah itu berdiri sebuah batu besar setinggi 10 meter, di bagian atas batu besar itu, tertulis 3 kata dalam bahasa kuno, lembah api naga. Aku akan memperingatkanmu sekali lagi, setelah kita memasuki lembah api naga, tidak seorang pun diizinkan untuk bertindak gegabah. Berdiri di depan batu besar yang merupakan pintu masuk ke lembah, Sun Zhang mengingatkan Huang Xiaolong dan siswa lainnya. Kepala mengangguk tanda patuh. Baru setelah melihat ini, Sun Zhang dan Xiong Chu membimbing mereka ke lembah api naga. Tidak yakin apakah itu salah persepsi, tetapi saat dia melangkah ke lembah api naga, roh bela diri naga kembarnya benar-benar bergerak sedetik. Itu hanya sedetik, lalu mereka tetap diam seolah tidak terjadi apa-apa.
Karena itu Huang Xiaolong tidak terlalu memikirkannya, dan terus maju bersama murid-murid lainnya. Saat mereka bergerak lebih dalam ke lembah api naga, suhu di sekitarnya bertambah panas. Menjelang akhir, Huang Xiaolong merasakan nyeri menusuk di kulitnya karena panas yang tinggi. Sekitar 15 menit berlalu dan Sun Zhang, Xiong Chu, Huang Xiaolong dan yang lainnya berhenti di depan mulut gua yang besar. Ketika mereka masuk, luapan suhu yang sangat panas bertiup ke arah mereka. Sekitar 6 hingga 7 meter di dalam gua, kedua sisi dindingnya halus dan rata. Setiap 5 meter, batu terang ditaruh di sisi kiri dan kanan dinding gua, menerangi jalan setapak. Sekitar 100 meter, mereka tiba di depan sebuah pintu batu yang dibuka oleh Sun Zhang, memperlihatkan sebuah ruang batu seluas 10 meter persegi di dalamnya. Di tengah ruang batu tersebut terdapat sebuah susunan bintang berujung 5 dan tidak ada apapun di dalam ruang tersebut. Zhang Yue, masuklah, kata Sun Zhang. Zhang Yue adalah pemenang kelas 1 tahun pertama. Mengikuti instruksi Sun Zhang, Zhang Yue masuk dan duduk di tengah formasi susunan bintang berujung 5. Kemudian, Sun Zhang membawa murid-murid yang tersisa lebih jauh ke dalam gua. Sebelum setiap pintu batu yang mereka temui, entah Sun Zhang atau Xiong Chu akan membuka pintu dan salah satu siswa akan diinstruksikan untuk masuk ke dalam. Tak lama kemudian, selain Huang Xiaolong, semua pemenang tahun pertama sudah memasuki ruang batu. Sun Zhang dan Xiong Chu tiba di tangga batu dan mereka membawa siswa yang tersisa turun ke tingkat kedua gua. Di lantai 2 bawah, terdapat banyak pintu batu seperti lantai di atasnya dan para pemenang kelas tahun kedua diatur untuk berlatih di sini. Selanjutnya, mereka pergi ke tingkat berikutnya, di mana para pemenang kelas tahun ketiga memasuki ruang batu masing-masing. Terakhir, orang-orang yang tersisa adalah pemenang juara pertama, kedua, ketiga, dan juara pertama secara keseluruhan. Kelompok Huang Xiaolong yang beranggotakan 4 orang ditempatkan di ruang-ruang batu di lantai dasar. Sebelum memasuki lembah api naga, Sun Zhang menjelaskan secara singkat tentang logistik ruang batu kepada Huang Xiaolong dan para murid. Semakin dekat ruang batu dengan urat nadi, semakin tinggi dan kuat jumlah serta kemurnian ki api naga yang dapat diserap melalui formasi susunan. Dengan demikian, berkultivasi di tingkat yang lebih rendah akan membawa efek yang lebih besar dan lebih jauh lagi. 4 orang di tingkat keempat dapat tinggal selama setengah bulan atau 15 hari, tetapi para murid yang berkultivasi di tingkat pertama, kedua, dan ketiga hanya diberi waktu 5 hari. Inilah keuntungan terbesar memenangi kompetisi kategori tahun ini. Pintu batu itu tertutup setelah Huang Xiaolong masuk, dan dia melangkah ke tengah formasi susunan berbentuk bintang berujung 5 itu dan duduk dalam posisi lotus. Formasi susunan itu bersinar terang saat dia mulai menjalankan taktik Asura. Pada saat berikutnya, roh bela diri naga kembar dalam tubuh Huang Xiaolong tiba-tiba terbang keluar, melayang di ruang batu dan raungan naga bergema di ruang itu. Ini, apa yang terjadi? Huang Xiaolong tercengang. Roh-roh naga kembar itu berada di luar kendalinya, terbang keluar dari tubuhnya sendiri. Situasi seperti ini adalah yang pertama bagi Xiaolong. Pada saat yang sama, aliran kuat ki api membanjiri ruangan dari tanah di bawah melalui formasi susunan, berubah menjadi banyak naga api kecil yang memenuhi ruang batu dalam rentang beberapa tarikan napas. Seolah-olah Xiaolong sedang duduk di lautan api. Kemudian, kedua naga kembar itu membuka mulut mereka dan melahap naga-naga api kecil ini dan Xiaolong merasakan mereka memasuki tubuhnya dan ia mulai memanas. Saat roh bela dirinya terus menelan ki api yang tak berujung, ki itu mengalir di sepanjang meridian Xiaolong, daging, tulang, dan seluruh bagian tubuhnya dan ki pertempurannya melonjak dalam meridiannya pada saat yang sama. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat Xiaolong semakin terkejut. Naga kembar itu benar-benar mengebor tanah seolah-olah ada sesuatu di sana yang menarik mereka untuk pergi ke bawah lembah api naga. Bab 75, Pagoda. Dalam sekejap mata, naga kembar itu telah mengebor lebih dari 10 meter ke dalam tanah. Semakin banyak udara panas yang keluar dari bawah tanah, dan karena Huang Xiaolong dan naga kembar itu sebenarnya adalah satu kesatuan, apa yang mereka lihat, dia juga bisa melihat dengan cara yang sama. Lebih dari selusin meter di bawahnya, tanah di bawahnya berwarna merah menyala, mirip magma. Naga kembar itu terus mengebor lebih dalam lagi, 70 meter, 80 meter, 90 meter, 100 meter dalamnya. Ketika berada lebih dari 100 meter di bawah, tanah di sekitarnya berwarna merah tua, seolah-olah dimasak oleh api. Suhunya hampir mencapai 1000 derajat, pada suhu seperti itu, bahkan seorang ahli Xiantian akan berubah menjadi abu. Namun, roh bela diri naga kembar Huang Xiaolong tidak terpengaruh. Mendekati kedalaman 200 meter, tiba-tiba, kedua naga kembar itu tiba di sebuah ruang terbuka. Ada lautan api yang bergolak dan di bawahnya ada magma yang menggelembung, naga api kecil itu membesar, menjadi naga api setebal beberapa meter. Ki api yang sangat murni bergulung dan bergelora bak ombak yang mengamuk di lautan api. Dari magma di bawah, ki berkumpul, berubah menjadi urat naga api yang besar. Apakah ini urat nadi naga alami di bawah lembah api naga? Dan di atas magma yang menggelegak itu ada sebuah pagoda. Cahaya keemasan berkelap-kelip dari pagoda sementara ada beberapa naga api setebal lebih dari 1 meter yang mengelilinginya. Selain itu, Huang Xiaolong memperhatikan bahwa pagoda itu terus-menerus memancarkan ki naga api. Xiaolong tercengang, mungkinkah semua ki api di lembah api naga ini berasal dari pagoda ini? Mungkinkah pembentukan urat magma alami di bawah ini juga diciptakan oleh pagoda? Apa pagoda ini? Pada saat ini, naga kembar di atas lautan api meraung kegirangan dan satu naga hitam dan satu naga biru berenang menuju pagoda dan mengelilinginya. Naga kembar itu berputar tak henti-hentinya mengelilingi pagoda dan pagoda itu bersinar terang dan bergetar penuh kekuatan. Naga api di sekitar pagoda melesat ke arah naga biru dan hitam seolah-olah mereka memiliki kebijaksanaan, ingin menelan roh bela diri naga kembar Huang Xiaolong. Namun,
Tepat ketika naga api ini mendekati mereka, naga hitam dan biru itu meregangkan rahang mereka dan melahap semua naga api dengan bersih. Naga kembar itu tidak berhenti setelah melahap naga api yang menyerang mereka, mereka terus menyerang naga api lainnya dan satu demi satu, naga api dengan berbagai ukuran masuk ke perut naga hitam dan biru itu. Naga ki api tebal ini membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun untuk mencapai ukuran ini dan kemurniannya 10 kali lebih tinggi daripada yang dapat diserap Huang Xiaolong melalui formasi susunan bintang berujung 5 di ruang batu, bahkan mungkin lebih tinggi dari itu. Beberapa saat kemudian, naga api di atas lautan api ditelan ke dalam perut naga hitam biru hingga tidak ada yang tersisa. Dan setelah melahap naga-naga ki api ini, roh bela diri naga kembar Huang Xiaolong hampir 2 kali lipat ukurannya, sisik-sisik di kedua tubuh mereka menjadi lebih padat, lebih berkilau dan cakar mereka yang kuat menjadi lebih kokoh. Di permukaan, naga hitam dan biru itu tampak seperti dilapisi dengan cahaya merah menyala, beriak di sepanjang sisik tubuh mereka dan aura penindasan alami naga itu berlipat ganda. Ketika semua naga ki api telah habis, naga hitam dan biru kembali mengelilingi pagoda. Tetapi, di sekitar pagoda itu terdapat penghalang ki api yang tak terlihat, menghalangi naga hitam dan biru yang berada beberapa meter jauhnya, dan tidak dapat mendekatinya. Meski begitu, setiap kali naga hitam dan biru berputar di sekitarnya, penghalang ki api akan menjadi sedikit lebih tipis. 1 jam kemudian, penghalang ki api menghilang sepenuhnya. Kemudian, naga hitam dan biru membungkus pagoda dengan tubuh mereka dan kembali menuju ruang batu tempat Huang Xiaolong berada. Dalam beberapa saat, naga hitam dan biru mencapai ruang batu. Pagoda itu melayang di atas kepala Huang Xiaolong. Seketika, api murni yang kuat keluar dari pagoda, menyerbu ke dalam tubuh Xiaolong. Tubuh Huang Xiaolong bergetar tiba-tiba seolah-olah ia jatuh ke dalam kolam magma, organ-organnya terasa seperti direbus dalam lava yang membara, menyebabkan rasa sakit yang menyiksa. Rasa sakit seperti ini dari suhu ekstrim hampir membuat Xiaolong kehilangan kesadarannya, membuatnya sangat takut sehingga ia segera menjalankan taktik Asura untuk memurnikan ki naga api yang ganas ini sehingga ia dapat menyerapnya. Aliran ki api yang satu demi satu menyebabkan wajah Xiaolong berubah karena rasa sakit yang luar biasa. Ia terus-menerus memurnikan ki api yang memasuki tubuhnya, tetapi pagoda itu terus-menerus memuntahkan aliran ki api yang tiada habisnya, bahkan membuat Xiaolong berhalusinasi bahwa dirinya tengah terpanggang luar dalam. Saat Huang Xiaolong terus memurnikan ki api di dalam tubuhnya, di permukaan kulitnya terdapat jejak kotoran hitam bercampur darah yang keluar dari pori-porinya. Bertahun-tahun yang lalu, ketika Xiaolong memakan buah itu membersihkan sumsumnya dan pada saat itu, kotoran hitam juga keluar dari tubuhnya. Namun, sekarang jumlahnya jauh lebih banyak dan bercampur dengan darah, segera, kotoran bercampur darah ini berubah menjadi lapisan koreng keras seolah-olah memenjarakannya di dalam. Dari jauh, Huang Xiaolong tampak seperti seseorang yang jatuh ke genangan darah. Setelah lebih dari 1 jam, dengan mengandalkan penggunaan taktik Asura secara terus-menerus, Huang Xiaolong bisa merasakan rasa sakitnya berangsur-angsur mereda, dan setelah 2 jam berikutnya, ki api murni yang keluar dari pagoda memberikan Xiaolong perasaan hangat dan nyaman, bukannya rasa sakit tak tertahankan yang dirasakannya di awal. Setiap kali pagoda memuntahkan ki api, Xiaolong mendeteksi perubahan di dalam tubuhnya, bahwa organ-organ internalnya menjadi lebih kuat. Selama itu, naga hitam dan biru melilit pagoda, menelan ki api yang keluar darinya. Sementara roh bela diri naga kembar Xiaolong, menculik pagoda ke dalam ruang batu tempatnya berada, murid-murid lainnya yang berkultivasi di ruang batu lainnya seperti Lu Kai dan Chen Cheng, merasakan ki api dari formasi susunan itu sedikit melemah. Meskipun mereka merasa aneh, tidak ada dari mereka yang terlalu memikirkannya. 3 hari berlalu dengan cepat. Permukaan kulit Huang Xiaolong mengeras dengan lapisan darah bercampur kotoran dan perlahan-lahan bersinar dengan warna merah menyala, kemudian, mencair sepotong demi sepotong dan jatuh ke lantai. Pada saat ini, lebih banyak kotoran didorong keluar dari tubuhnya, sekali lagi menciptakan lapisan baru di permukaan kulitnya. 3 hari berikutnya pun berlalu, lapisan-lapisan kotoran ini mencair, jatuh, lalu muncul kembali, dan terulang kembali. Seperti ini, setelah 3 putaran, tak ada lagi kotoran bercampur darah yang keluar dari pori-pori Huang Xiaolong, permukaan kulitnya tampak seputih salju dengan kilauan di sekujur tubuhnya. Dari dalam keluar, tubuh Huang Xiaolong telah mengalami perubahan yang luar biasa. Bukan hanya kulit dan tubuhnya, bahkan temperamen dan auranya pun tidak sama. Ketika batas waktu 15 hari tiba, Xiaolong telah maju ke puncak akhir Orde ke-6 dari puncak pertengahan Orde ke-6 kurang dari setengah langkah dan dia bisa menerobos ke prajurit Orde ke-7. Setelah hari ke-15, Huang Xiaolong memanggil kembali roh bela diri naga kembarnya ke dalam tubuhnya dan pagoda itu benar-benar mengikuti ke dalam tubuhnya juga. Di dalam tubuhnya, pagoda itu terus mengeluarkan ki api, yang terus-menerus melembutkan tubuhnya. Penemuan ini membuat Huang Xiaolong sangat senang, dalam hal ini, bukankah itu berarti ki api akan terus memperkuat fisiknya setiap detik sepanjang hari? Dalam jangka panjang, sejauh mana kekuatan fisik dan pertahanannya akan meningkat. Tidak hanya itu, meridian dan ki tempurnya dapat ditingkatkan tanpa batas sejauh mana jangkauannya. Huang Xiaolong menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Sambil menahan kegembiraan di hatinya, dia keluar dari bilik batu beberapa detik kemudian. 3 orang lainnya juga keluar dari bilik batu masing-masing di mana Sun Zhang dan Xiong Chu sudah menunggu mereka. Melihat keempat murid itu keluar, pandangan Sun Zhang dan Xiong Chu tak kuasa untuk tidak tertuju pada tubuh Huang Xiaolong, dan penemuan itu membuat mata mereka terbelalak kaget. Bab 76, Markas Besar Gerbang Asura. Kau Huang Xiaolong. Sun Zhang dan Xiong Chu menatap Huang Xiaolong dengan mata yang melebar. Baru 15 hari berada di dalam ruang batu, namun Huang Xiaolong malah tumbuh lebih tinggi. Kulitnya, temperamennya, dan auranya telah berubah drastis.
Jika mereka berada di tempat berbeda, tanpa pengamatan yang cermat, mereka benar-benar tidak akan dapat mengenali Xiaolong. Faktanya, ketika Chen Cheng dan dua murid lainnya keluar dari ruang batu mereka benar-benar tidak mengenalinya. Melihat reaksi Sun Zhang dan Xiong Chu, Huang Xiaolong merasa tak berdaya dan hanya bisa menganggukkan kepalanya tanda mengiyakan. Xiaolong, apa kau baik-baik saja? Sun Zhang menghampirinya dan bertanya dengan penuh perhatian. Perubahan drastis seperti itu dalam 15 hari, semoga saja tidak ada yang salah. Saat ini, Huang Xiaolong dianggap sebagai kesayangan akademi dan kerajaan Luotong. Apa yang bisa terjadi padaku? Huang Xiaolong tersenyum tak berdaya, saat ini, tubuhnya dalam kondisi terbaiknya. Dia bahkan mungkin bisa membunuh binatang iblis kelas 7 dengan satu pukulan. Kalau begitu semuanya baik-baik saja. Sun Zhang dan Xiong Chu diam-diam menghela napas lega. Dengan berakhirnya waktu kultivasi, mereka berdua membawa Huang Xiaolong dan 3 murid lainnya keluar dari lembah api naga, Lu Kai dan yang lainnya telah pergi 10 hari sebelumnya. Keluar dari lembah api naga, kelompok yang beranggotakan 6 orang itu segera tiba di alun-alun akademi. Chen Cheng, Huang Xiaolong, dan 2 orang lainnya mengucapkan selamat tinggal kepada Sun Zhang dan Xiong Chu, namun saat Xiaolong berbalik dan hendak pergi, Sun Zhang berseru, Xiaolong, tinggallah sebentar, ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Huang Xiaolong berhenti sejenak lalu berbalik, dia menatap Sun Zhang dan Xiong Chu. Sun Zhang dan Xiong Chu bertukar pandang, kemudian, Sun Zhang mengeluarkan sebuah botol kecil dan berkata, ini adalah pil roh 5 tingkat tinggi, minumlah. 5. Pil roh 5 tingkat tinggi. Huang Xiaolong tercengang, lalu matanya berbinar. Juara umum akademi, Chen Cheng dihadiahi 1 spirit dan 5 tingkat tinggi, bahkan di akademi, spirit dan 5 tingkat sulit ditemukan. Tapi, Sun Zhang dan Xiong Chu benar-benar memberinya 1. Xiong Chu terkekeh, berkata, benar sekali, ini adalah pil roh 5 tingkat atas. Anggap saja ini sebagai hadiah pribadi kami untukmu. Xiaolong, berlatihlah dengan giat. Kami berdua berharap kamu dapat segera naik ke tingkat ke-7. Huang Xiaolong mengambil botol itu, hatinya merasa senang. Pil roh 5 tingkat tinggi, dengan ini, kekuatan ibunya dapat meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Sedangkan dirinya sendiri, dia tidak membutuhkannya. Di wajah Huang Xiaolong ada ekspresi terima kasih kepada Sun Zhang dan Xiong Chu, dan dia berkata, jangan khawatir, aku akan berlatih keras dan memanfaatkan waktu untuk menerobos ke tingkat ke-7 sesegera mungkin. Mendengar ini, wajah Sun Zhang dan Xiong Chu berseri-seri. Sun Zhang berkata sambil tersenyum, dengan pil roh 4 tingkat tinggi yang kau miliki, ditambah dengan pil ini dan bakatmu, kami yakin dalam waktu setengah tahun kau bisa maju ke puncak tingkat ke-6 akhir dan dalam waktu 1 tahun, kau pasti bisa menerobos ke tingkat ke-7. Jika kedua orang ini tahu Huang Xiaolong ingin memberikan hadiah juara tahun pertama, pil roh 4 tingkat tinggi, dan pil roh 5 tingkat tinggi ini kepada orang tuanya, apa yang akan mereka pikirkan? Tentu saja, bahkan tanpa kedua pil ini, Xiaolong memperkirakan dia akan berhasil dalam waktu setengah tahun. Beberapa saat kemudian, Xiaolong meninggalkan akademi dan kembali ke istana Tianxuan. Ketika dia sampai di pintu masuk Tianxuan Mansion, Fei Hou, Marshal Hao Tian, dan seorang pria parubaya sedang menunggu di pintu utama Tianxuan Mansion. Pria parubaya yang tidak dikenal ini memiliki alis yang tajam dan mata yang dalam dan tidak dapat dipahami, dan sedikit uban di pelipisnya. Dia berdiri di sana seperti pedang yang siap terbang keluar dari sarungnya kapan saja, mampu membalikkan bumi. Marshal Hao Tian dan Fei Hou yang berdiri selangkah di belakangnya, hampir menghilang ke latar belakang. Melihat pria parubaya ini, Huang Xiaolong sudah bisa menebak identitasnya. Tetua Gerbang Asura, Yu Ming. Saat Huang Xiaolong muncul, lelaki parubaya itu menoleh, tatapan matanya tajam bak pisau, memancarkan aura penindasan yang tak terlihat, membuatnya sulit bernapas karena tekanan yang dipancarkannya. Yang mulia, kegembiraan tampak jelas di wajah Fei Hou dan Marsekal Hao Tian ketika mereka melihat Huang Xiaolong, mereka bergegas memperkenalkan Huang Xiaolong kepada pria parubaya itu, Tuan, dia adalah Yang Mulia telah kembali. Tatapan mata Yu Ming tak pelak lagi jatuh pada jari manis kiri Huang Xiaolong yang terdapat cincin Asura. Tiba-tiba, ia gemetar karena gembira, dan semua aura tiraninya lenyap dalam sekejap saat ia melangkah ke arah Huang Xiaolong dan membungkuk memberi hormat. Penatua Gerbang Asura Yu Ming memberi hormat kepada Yang Berdaulat. Yang Berdaulat tak terkalahkan. Melihat guru mereka seperti ini, Marsekal Hao Tian dan Fei Hou segera mengikutinya. Cepat, tolong berdiri. Huang Xiaolong melangkah maju dan membantu mereka bertiga berdiri. Setelah mereka bertiga berdiri, Huang Xiaolong berkata, ayo masuk dan bicara. Beberapa menit kemudian, keempat orang itu tiba di aula utama dan Huang Xiaolong melambaikan tangan untuk mengusir para pengawal istana Marsekal dan kelompok budak boli. Aku dengar dari Marsekal Hao Tian dan Fei Hou, kalian pergi ke kerajaan Mohe untuk melakukan sesuatu. Setelah semua orang duduk, Huang Xiaolong bertanya pada Yu Ming. Memang benar, Yang Mulia. Yu Ming segera berdiri dan menjawab dengan hormat, 3 tahun yang lalu, bawahan ini sedang mencari rumput kehidupan dan kematian untuk alkimia dan kudengar kerajaan Mohe memilikinya, jadi bawahan bergegas ke sana. Huang Xiaolong mengangguk, berpikir sejenak dan berkata, sebenarnya, tujuan utama aku meminta Hao Tian dan Fei Hou menghubungi kalian adalah untuk menanyakan tentang situasi terkini Gerbang Asura dan lokasi markas besar. Lokasi markas besar Gerbang Asura. Yu Ming berbicara dengan suara muram, sebenarnya, markas besar Gerbang Asura tidak berada di benua angin salju. Apa, tidak di benua angin salju? Huang Xiaolong sangat terkejut, dia menoleh untuk melihat Fei Hou dan Hao Tian dan mendapati bahwa keduanya memiliki ekspresi terkejut yang sama di wajah mereka.
Rupanya, tak satu pun dari mereka memikirkan kemungkinan bahwa markas besar gerbang Asura tidak terletak di benua yang sama. Benar sekali, Yang Mulia. Yuming melanjutkan penjelasannya, markas besar kami dibangun di benua awan bintang. Benua awan bintang, mata Huang Xiaolong terbuka lebar. Di dunia roh bela diri ini, bukankah hanya ada benua angin salju? Mungkinkah ada banyak benua yang berbeda? Martial Haotian dan Fei Hou belum pernah menyebutkan hal ini kepadanya sebelumnya. Dalam Martial Spirit World ini, ada benua lain selain benua angin salju. Huang Xiaolong mengambil kesempatan untuk mengklarifikasi. Yuming menganggukkan kepalanya, ya, Yang Mulia. Di dunia roh bela diri, ada 3 benua, benua angin salju, benua awan bintang, dan benua 10 arah. Benua awan bintang dan benua 10 arah jauh lebih besar daripada benua angin salju. Markas besar gerbang Asura kita berada di pusat benua awan bintang, di tempat bernama Zongzu, di puncak gunung Phoenix langit surgawi. Benua Starcloud, Zongzu, di puncak gunung Heavenly Phoenix. Huang Xiaolong mengulanginya sekali pada dirinya sendiri. Penguasa ingin pergi ke markas. Pada saat ini, rambut coklat Yuming mengerut erat dan memberanikan diri, jika penguasa berencana untuk pergi ke markas gerbang Asura, aku khawatir. Takut apa? Huang Xiaolong bertanya. Saya khawatir itu akan berisiko. Yuming berkata, 50 tahun yang lalu, penguasa tua menghilang tiba-tiba. Kepala wilayah utama Chen Tianqi selalu ingin menguasai gerbang Asura dan melangkah ke posisi penguasa. Namun, Zhao Su, penjaga kiri, dan Zhang Fu, penjaga kanan, dan banyak tetua menentang gagasan itu. Jadi, gerbang Asura terbagi menjadi 2 faksi karena hal ini. Kepala domain utama Chen Tianqi, Huang Xiaolong menatap Yuming, penuh keraguan. Di bawah penguasa, ada kepala wilayah utama, wakil kiri dan kanan, dan setelah mereka, ada kepala bagian dan tetua. Yuming menjelaskan, sebenarnya, kepala wilayah utama Chen Tianqi adalah kakak senior penguasa. Kakak seniorku, Huang Xiaolong tercengang oleh informasi ini. Yuming mengangguk dan melanjutkan, kepala wilayah utama Chen Tianqi adalah murid yang diterima penguasa tua sekitar 200 tahun yang lalu. Selama bertahun-tahun, dia terus mencari berita tentang penguasa tua. Jika penguasa ingin pergi ke markas besar dan diketahui oleh kepala wilayah utama Chen Tianqi, dia pasti akan mencoba membunuhmu untuk merebut cincin Asura sehingga dia bisa mengambil alih posisi penguasa dengan pembenaran. Bab 77, Harta Karun Surgawi. Alis Huang Xiaolong berkerut ringan, dia tidak menyangka akan memiliki seorang kakak senior. Chen Tianqi, Huang Xiaolong mengerti apa yang dimaksud Yuming. Dalam situasi saat ini, gerbang Asura terbagi menjadi 2 faksi, satu pihak dipimpin oleh Chen Tianqi yang ingin mengambil alih sekte dan menjadi penguasa, sementara yang lain dipimpin oleh penjaga kiri dan kanan, Zhao Su dan Zhang Fu. Sebagian besar tetua setuju dan berpihak pada Zhao Su dan Zhang Fu, hanya orang yang memiliki cincin Asura yang dapat menggantikan penguasa tua, seperti Yuming dan murid-muridnya, Haotian dan Fei Hou. Tidak ada pertanyaan tentang kesetiaan Yuming dan golongan ini. Kalau tidak, ketika Yuming, Haotian, dan Fei Hou mengetahui bahwa ia memiliki cincin Asura, mereka akan merebutnya tanpa berpikir 2 kali. Kalau saja golongan Chen Tianqi sampai tahu akan keberadaannya dan bahwa cincin Asura ada di tangannya, maka meski dia berada jauh di benua angin salju, di kerajaan Luotong yang hanya biji wijen kecil ini, dia akan berada dalam posisi berbahaya. Pada saat ini, suara Yuming terdengar lagi, jika kepala domain utama Chen Tianqi tahu tentang penguasa dan cincin Asura, dia pasti akan mengirim orang untuk membunuh penguasa. Kemungkinannya, dia bahkan mungkin datang sendiri. Suara Huang Xiaolong terdengar muram saat dia bertanya, Chen Tianqi ini, seberapa kuat dia? Yuming menggelengkan kepalanya, berkata, bawahan tidak begitu jelas tentang ini. Dalam dekade terakhir, tidak seorang pun melihat kepala domain utama Chen Tianqi mengungkapkan kekuatan aslinya, namun, selama masa ketika penguasa tua pergi, kekuatan kepala domain utama Chen Tianqi telah mencapai alam Sein Ordo kelima. Orang suci tingkat kelima. Jantung Huang Xiaolong berdebar kencang mendengar hal itu berarti bahwa lebih dari 1 dekade yang lalu, Chen Tianqi ini sudah menjadi prajurit alam suci tingkat kelima. Pada saat ini, Huang Xiaolong benar-benar merasa kekuatannya masih terlalu lemah. Meskipun dibandingkan dengan teman sebayanya, bakat dan kemajuannya dapat dianggap sebagai sesuatu yang menantang surga, melawan para pejuang Xiantian dan Saint Realm, kekuatannya yang sangat sedikit tidak berarti. Mengandalkan kekuatan Saint Orde kelima Chen Tianqi, untuk memadamkannya, Chen Tianqi dapat melakukannya bahkan tanpa menggerakkan jari kelingkingnya. Sekali lagi, Yuming terus berbicara, menyela pikiran Huang Xiaolong, kepala domain utama Chen Tianqi memiliki bakat yang sangat tinggi, memiliki roh bela diri 13 tingkat atas, malaikat bersayap 12. Selain itu, roh bela diri malaikatnya memiliki kekuatan tempur terkuat, malaikat perang. Roh bela diri 13 tingkatan teratas, malaikat bersayap 12. Memiliki kekuatan tempur terkuat, malaikat perang. Mata Huang Xiaolong menyipit sambil berpikir. Akan tetapi, hal ini tidak mengejutkan bagi Huang Xiaolong, karena hanya mereka yang memiliki semangat bela diri tingkat tinggi yang mampu menahan niat pembantaian neraka dunia bawah dan mempraktikkan taktik Asura, sehingga menjadi murid Ren Wokuang. Jika memang begitu, maka selain Huang Xiaolong dan Ren Wokuang, di dunia ini ada orang lain yang mempraktikkan taktik Asura, Chen Tianqi. Tentu saja, berdasarkan apa yang dikatakan Yuming, meskipun Chen Tianqi berlatih taktik Asura seperti dirinya, dia tidak memiliki pedang Asura. Jadi, Huang Xiaolong yakin Chen Tianqi tidak memiliki pengetahuan kultivasi tentang keterampilan pedang Asura dan cakar iblis Asura. Lebih jauh lagi, menurut apa yang tertulis pada ilustrasi, hanya penguasa gerbang Asura yang dapat mempraktikkannya. Jelas, Chen Tianqi tidak mempelajari satu pun dari mereka.
Di antara langit dan bumi ini, hanya ada Huang Xiaolong dan Ren Wokuang yang berlatih ilmu pedang Asura dan cakar iblis Asura. Tuan, sebenarnya, bakat penguasa tidak lebih buruk dari kepala wilayah utama Chen Tianqi. Pada saat ini, Fei Hou bergegas berkata kepada Yu Ming. Sebelumnya, tanpa izin Huang Xiaolong, Fei Hou dan Marshal Hao Tian tidak berani mengungkapkan apapun tentang semangat bela dirinya kepada guru mereka Yu Ming saat ia berkultivasi di lembah api naga. Jadi, sampai saat ini, Yu Ming tidak tahu tentang semangat bela diri kembar Huang Xiaolong yang luar biasa. Mendengar Fei Hou berbicara, Yu Ming segera menoleh ke Huang Xiaolong, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya, mungkinkah penguasa juga memiliki roh bela diri 13 tingkat atas. Kepala domain utama Chen Tianqi adalah orang dengan bakat tertinggi di gerbang Asura dan di seluruh benua awan bintang, bakatnya dianggap sebagai salah satu bakat utama. Belum lagi, roh bela diri 13 tingkat atas. Bahkan roh bela diri tingkat 13 adalah permata langka di seluruh dunia roh bela diri. Jadi, Yu Ming tidak dapat disalahkan atas reaksinya yang tidak percaya ketika tersirat bahwa Huang Xiaolong, seperti Chen Tianqi, memiliki roh bela diri 13 tingkat atas. Pada titik ini, Marsekal Hao Tian dan Fei Hou mengalihkan pandangan mereka ke arah Huang Xiaolong. Mata Yu Ming tidak beralih dari Huang Xiaolong sejak mendengar kata-kata Fei Hou. Pada saat berikutnya, Huang Xiaolong memanggil roh bela diri naga kembarnya, tidak berencana untuk menipu Yu Ming. Seketika, cahaya terang keluar dari tubuh Huang Xiaolong dan seekor naga hitam besar terlihat melayang di atasnya. Naga hitam ilahi purba, kedua mata Yu Ming melotot karena terkejut. 12 roh bela diri tingkat atas. Bakat seperti itu, meskipun tidak ada bandingannya dengan kepala domain utama Chen Tianqi, tetapi tetap saja mengejutkan. Dan itu cukup untuk berdiri di pucuk pimpinan dan menjadi penguasa gerbang Asura mereka. Tepat pada saat ini, cahaya biru yang menyilaukan muncul di belakang Huang Xiaolong. Di bawah tatapan mata Yu Ming yang tercengang, seekor naga biru muncul di aula, melayang dengan tenang di udara di samping naga hitam itu. Naga hitam dan biru saling bertautan, dan gemauman naga bergetar ke keempat arah. Yu Ming yang tercengang menatap kosong ke arah dua naga itu, pikirannya menjadi kosong. Kembar, semangat bela diri kembar yang luar biasa. Terlebih lagi, keduanya merupakan roh bela diri naga ilahi primordial. Naga biru, begitu banyak tahun di dunia roh bela diri, namun Yu Ming belum pernah mendengar ada orang yang memiliki roh bela diri naga biru. Terdiam beberapa saat, lidah Yu Ming terpelintir menjadi simpul, mirip dengan reaksi murid-muridnya, Fei Hou dan Marshal Hao Tian ketika mereka pertama kali mengetahuinya. Dalam tindakan yang tiba-tiba, Yu Ming berdiri dari tempat duduknya dan berlutut dengan satu lutut. Berdaulat dan tak terkalahkan di seluruh dunia, Yu Ming memuji, gemetar karena kegembiraan. Huang Xiaolong segera mengangkat Yu Ming, tetapi dia tetap berlutut untuk waktu yang lama sebelum akhirnya mau bangun. Meski begitu, dia tampaknya belum tenang, dan cara dia memandang Huang Xiaolong sama sekali berbeda dari sebelumnya. Setelah Yu Ming berdiri, Huang Xiaolong berpikir sejenak sebelum berkata, aku punya sesuatu untuk ditunjukkan kepada kalian semua. Di depan Yu Ming, Fei Hou, dan Marshal Hao Tian, cahaya terang lain bersinar di belakang Huang Xiaolong, memperlihatkan pagoda emas berkilau. Pagoda yang sama yang telah ditemukan Huang Xiaolong di lembah api naga. Sebagai seorang tetua gerbang Asura, Yu Ming memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman dan dia mungkin dapat mengenali pagoda ini. Huang Xiaolong ingin membiarkan Yu Ming mengidentifikasi harta karun apa yang ada di pagoda itu. Dengan tingkat kesetiaan yang ditunjukkan oleh ketiga murid utama itu, Huang Xiaolong tidak takut mereka akan membocorkan berita tentang hal itu. Fei Hou, Marshal Hao Tian, dan Yu Ming menatap pagoda emas di belakang Huang Xiaolong, dan masing-masing dari mereka dipenuhi dengan kebingungan. Namun, Yu Ming tiba-tiba gemetar seolah-olah dia tersengat listrik, ini sama dramatisnya seperti ketika dia melihat naga hitam Huang Xiaolong, dengan bibir gemetar, dia mengarahkan jarinya ke pagoda emas yang melayang di belakang Huang Xiaolong, matanya hampir keluar saat dia tergagap, apakah ini pagoda harta karun Linglong? Pagoda harta karun Linglong. Baik Fei Hou maupun Marsekal Hao Tian menatap ke arah Tuan Yu Ming yang bersemangat, dan keduanya menjadi semakin bingung. Jelas, keduanya belum pernah mendengar tentang pagoda harta karun Linglong ini. Perhatian Huang Xiaolong juga tertuju pada Yu Ming. Pagoda harta karun Linglong. Ini benar-benar pagoda harta karun Linglong. Pada saat ini, tampak seperti tidak ada apapun selain pagoda emas di depan Yu Ming, matanya menyala karena emosi, dan irama napasnya semakin cepat. Melihat reaksi dramatis Yu Ming, Huang Xiaolong merasa tak bisa berkata apa-apa. Namun, dilihat dari reaksinya, apa yang disebut pagoda harta karun Linglong ini adalah barang yang sangat langka dan berharga. Setelah waktu yang terasa seperti setengah hari, Yu Ming akhirnya tenang, menatap Huang Xiaolong, matanya mengandung sedikit jejak rasa iri. Bahkan ketika Huang Xiaolong memanggil roh bela diri naga kembarnya yang luar biasa, tidak ada rasa iri di matanya. Sambil menarik napas dalam-dalam, Yu Ming berkata kepada Huang Xiaolong, di antara langit dan bumi, ada benda-benda yang disebut sebagai harta karun surgawi. Setiap kali harta karun surgawi muncul, benda itu akan meninggalkan jejak berdarah di belakangnya, banyak kekuatan bersaing untuk mendapatkannya dan banyak orang mati untuknya. Yu Ming berhenti sejenak di sini sebelum melanjutkan, matanya berbinar saat dia menatap pagoda di belakang Huang Xiaolong, di antara langit dan bumi, ada total 32 harta karun surgawi. Dan pagoda penguasa, jika aku tidak salah, seharusnya nomor 9, pagoda harta karun Linglong. Harta karun surgawi, angka 9, pagoda harta karun Linglong. Yu Ming menambahkan, setiap harta karun surgawi memiliki efek magis yang berbeda, terutama terhadap kultivasi seseorang. Harta karun ini memberikan manfaat yang tak terbayangkan. Penguasa harus menyadari hal ini karena penguasa berhasil mengendalikan pagoda harta karun Linglong ini.
Selain itu, seiring penguasa menjadi lebih kuat di masa depan, manfaat dari pagoda harta karun Linglong ini akan semakin meningkat. Bab 78, Daftar Harta Karun Surgawi nomor 1. Huang Xiaolong menganggukkan kepalanya perlahan, memang, pagoda harta karun Linglong terus-menerus memancarkan ki naga api di dalam tubuhnya dan ki ini jauh lebih murni daripada ki api yang dapat diserap dari susunan bintang berujung 5 di ruang batu lembah api naga. Tingkat kemurniannya bisa dikatakan lebih dari 10 kali lipat. Seperti yang dikatakan Yuming sebelumnya, pagoda harta karun Linglong ini akan membawa manfaat yang tak terbayangkan bagi kultivasi Huang Xiaolong di masa depan. Kamu bilang, saat aku tumbuh lebih kuat, pagoda ini akan memainkan peran yang lebih besar. Huang Xiaolong bertanya pada Yuming, apa maksudmu? Yuming menjawab dengan hormat, tentang pagoda harta karun Linglong, bawahan tidak tahu banyak, tetapi kudengar beberapa orang mengatakan bahwa pagoda harta karun Linglong memiliki total 9 lapisan. Saat tuannya menjadi lebih kuat, setiap lapisan dapat dibuka sebagaimana mestinya. Totalnya ada 9 lapisan. Huang Xiaolong terkejut. Meskipun dia mengendalikan pagoda harta karun Linglong, dia benar-benar tidak tahu bahwa ada 9 lapisan di dalam pagoda itu. Bisakah setiap lantai menyimpan harta yang berbeda? Pada saat ini, suara Yuming terdengar saat dia terus menjelaskan, berdasarkan rumor, dari lapisan pertama pagoda harta karun Linglong, itu bisa menghasilkan sesuatu yang disebut mutiara naga api, untuk kegunaannya, bawahan ini tidak yakin. Mutiara naga api. Detak jantung Huang Xiaolong bertambah cepat. Mutiara naga api ini seharusnya adalah sejenis manik yang terbentuk dari akumulasi ki naga api. Dalam bentuk alaminya, ki naga api dapat melembutkan dan memperkuat tubuh fisik serta meningkatkan kualitas ki pertempuran, oleh karena itu, tak perlu dikatakan lagi, mutiara naga api ini mungkin lebih kuat. Menelannya sebelum berlatih dapat menghasilkan hasil yang lebih baik 100 kali lipat. Tiba-tiba, Huang Xiaolong memikirkan masalah penting dan bertanya pada Yuming, kalau begitu, mutiara naga api ini, bisakah orang lain menelannya untuk kultivasi? Jika orang lain bisa melakukannya, saat dia membuka lapisan pertama nanti, dia bisa memberikan mutiara naga api ini kepada orang tuanya, adik perempuannya, adik laki-lakinya, Lilu, serta Fei Hou, Hao Tian, dan yang lainnya. Bukankah ini berarti orang tuanya dan orang-orang yang dekat dengannya juga bisa melunakkan fisik mereka dan meningkatkan ki pertempuran mereka secara terus-menerus? Yuming sedikit terkejut dengan pertanyaan itu dan setelah berpikir sejenak, dia berkata, yang lain seharusnya bisa. Namun, Yang Mulia, menurut rumor, pagoda harta karun Linglong membutuhkan aura spiritual alami untuk dapat membentuk mutiara naga api, jadi mungkin hanya dapat menghasilkan satu mutiara naga api setelah jangka waktu tertentu secara berkala. Hal ini membuat Huang Xiaolong mengerutkan kening dan bertanya, apakah ada metode lain untuk membuat pagoda harta karun Linglong menghasilkan lebih banyak mutiara naga api? Yuming menggelengkan kepalanya, bawahan tidak tahu hal ini. Huang Xiaolong mengangguk perlahan, tampaknya dia hanya bisa menunggu dan mengujinya di masa mendatang. Lalu, apakah kau tahu tingkat kekuatan apa yang dibutuhkan untuk membuka lapisan pertama pagoda itu? Huang Xiaolong bertanya dengan suara muram. Kabarnya, seseorang harus menjadi ordo ke-7 Haotian, dan lapisan kedua harus menjadi ordo pertama Xiantian. Yuming menjawab sebelum menambahkan, tapi kekuatan apa yang dibutuhkan untuk membuka lapisan ketiga, bawahan ini tidak tahu. Ordo ke-7 Haotian, Huang Xiaolong sangat gembira. Jika ini benar, maka dalam waktu setengah tahun, bukankah itu berarti dia bisa membuka lapisan pertama pagoda harta karun Linglong? Ia yakin dapat menembus ordo ke-7 dalam 6 bulan mendatang. Apakah kamu tahu harta karun nomor 1 dalam daftar harta karun surgawi? Huang Xiaolong mengajukan pertanyaan lain karena penasaran, harta karun seperti pagoda harta karun Linglong hanya terdaftar sebagai yang ke-9, jadi ini membuat Huang Xiaolong bertanya-tanya tentang harta karun yang terkenal sebagai nomor 1. Kudengar itu sebuah gunung. Jawab Yuming. Sebuah gunung. Huang Xiaolong tercengang, dia membayangkan banyak kemungkinan yang berbeda, tetapi tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa harta karun surgawi pertama akan berubah menjadi sebuah gunung. Yuming mengangguk, benar sekali, Yang Mulia. Itu adalah gunung yang disebut Gunung Surgawi. Sumi. Gunung Surgawi. Sumi. Ulang Huang Xiaolong. Menurut legenda, di Gunung Surgawi Sumi terdapat sesuatu yang disebut susu Buddha geosentris, keajaiban yang terkumpul antara langit dan bumi. Setelah menelannya, kultivasi hanya membutuhkan setengah dari usaha. Orang yang memiliki Gunung Surgawi Sumi dikatakan diberkati dengan kekuatan bumi yang besar, meningkatkan pertahanan seseorang hingga mencapai ambang batas tertentu. Yuming berkata, tidak hanya itu, terdapat keterampilan pertempuran di dalam Gunung Surgawi Sumi yang disebut hukum Sumi ilahi dan itu diklaim sebagai keterampilan pertempuran terkuat yang pernah ada. Hukum Sumi yang saleh, keterampilan bertarung terkuat yang pernah ada. Nah, itulah skill bertarung yang terkuat di dunia ini. Namun, setelah muncul sekali lagi ratusan ribu tahun yang lalu, tidak ada berita tentang Gunung Surgawi Sumi sejak saat itu. Yuming menggelengkan kepalanya seolah-olah merasa kasihan. Oh, kenapa begitu? Huang Xiaolong penasaran. Hanya mereka yang memiliki bakat luar biasa dalam roh bela diri yang dapat mengendalikan harta karun surgawi ini. Semakin tinggi peringkat harta karun surgawi, semakin tinggi pula persyaratan roh bela diri. Oleh karena itu, diperlukan orang-orang dengan roh bela diri tingkat 13 ke atas untuk memiliki kesempatan. Terutama dalam kasus Gunung Surgawi Sumi, diperlukan seseorang dengan roh bela diri kembar yang sama jenisnya untuk mengendalikannya, tetapi di dunia roh bela diri, sudah ribuan tahun sejak orang seperti itu muncul. Pada titik ini, mata Yuming bersinar seperti bintang saat dia melihat Huang Xiaolong. Aku tidak menyangka bahwa setelah sekian lama, penguasa benar-benar memiliki roh bela diri kembar yang sama hebatnya. Mendengar ini, Huang Xiaolong awalnya tertegun, lalu berubah gembira.
Jika apa yang dikatakan Yuming benar, maka Gunung Sumi yang suci ini masih belum memiliki pemilik. Kebetulan, jika dia menemukannya di masa depan, dia pasti harus mengendalikannya. Yang mulia, sebenarnya, pagoda harta karun Linglong Anda juga memiliki seperangkat metode kultivasi warisan yang disebut tubuh Linglong emas. Yuming berkata dengan lugas, tubuh Linglong emas ini adalah metode kultivasi tubuh tingkat surga tingkat tinggi. Metode kultivasi fisik. Mata Huang Xiaolong berbinar-binar karena gembira, taktik Asura hanyalah teknik kultivasi ki pertempuran, dan saat ini, yang paling kurang adalah cara untuk memperkuat tubuh fisiknya. Tetapi, bagaimana dia bisa mendapatkan metode kultivasi ini dari pagoda harta karun Linglong? Yang mulia, ketika Anda telah maju ke tahap ke-7 dan mampu membuka lapisan pertama pagoda, Anda mungkin akan mendapatkannya saat itu juga. Yuming tersenyum dan berkata seolah mengetahui apa yang sedang dipikirkan Huang Xiaolong. Mendengar ini, Huang Xiaolong merasa lega. Jadi, begitulah adanya. Selama ini, Marsekal Haotian dan Fei Hou duduk di pinggir, tidak berani bersuara, mendengarkan percakapan Yuming dan Huang Xiaolong. Keterkejutan yang mereka terima sulit dibayangkan meskipun keduanya dapat dianggap sebagai ahli yang kuat, tetapi seperti Huang Xiaolong, ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang harta karun surgawi yang ada di dunia ini. Hal yang luar biasa, apakah kamu punya berita tentang harta karun surgawi lainnya? Huang Xiaolong melanjutkan pertanyaannya. Huang Xiaolong bertanya dengan santai, dan jawaban Yuming mengejutkannya, bawahan telah mendengar bahwa ada harta karun surgawi di Institut Duanren Kekaisaran Duanren, Mutiara Jiwa Absolut. Mutiara Jiwa Absolut berada di peringkat keempat dalam daftar. Institut Duanren, Mutiara Jiwa Absolut, daftar harta surgawi nomor 4. Mata Huang Xiaolong bersinar terang. Yuming menambahkan, bertahun-tahun yang lalu, demi Mutiara Jiwa Mutlak ini, penguasa tua telah menyelinap ke Institut Duanren. Sayangnya, sebelum ia dapat menemukannya, ia ditemukan oleh para penjaga Institut Duanren dan dikepung oleh para ahli di institut tersebut. Pada akhirnya, ia hanya dapat pergi dengan kegagalan. Master Ren Wokuang juga mencoba mendapatkan Mutiara Jiwa Mutlak. Informasi ini di luar dugaan Huang Xiaolong. Lalu, Mutiara Jiwa Absolut ini juga memiliki keterampilan pertempuran warisan atau metode kultivasi fisik. Yuming mengangguk tanda setuju, ya, secara umum, 10 harta karun surgawi pertama akan memilikinya. Mutiara Jiwa Mutlak berisi keterampilan pertempuran yang disebut jari jiwa mutlak yang konon dapat menembus neraka terdalam jika dilatih hingga tuntas. Dapat menembus neraka terdalam. Adapun berita tentang harta karun lainnya, bawahan tidak jelas, kata Yuming. Beberapa saat kemudian, Yuming, Fei Hou, dan Marsekal Haotian meninggalkan aula utama. Sementara itu, Huang Xiaolong tenggelam dalam pikirannya. Tanpa diduga, ada harta karun surgawi peringkat 4 di Institut Duanren Kekaisaran Duanren, Mutiara Jiwa Mutlak. Bahkan dengan kekuatan Master Ren Wokuang, dia tidak dapat mengambilnya dari Institut Duanren. Maka satu-satunya cara untuk melanjutkan adalah menjadi murid Institut Duanren, menjelajahi tempat itu, dan menunggu kesempatan untuk menyerang. Institut Duanren, pertempuran kota kekaisaran selama dia bisa memasuki 1000 tempat pertama, dia bisa menjadi salah satu siswa Institut Duanren. Dengan kecepatan kultivasi Huang Xiaolong, dalam satu dekade, dia pasti akan menjadi juara umum Akademi Bintang Kosmik, dan kemudian dia bisa melanjutkan perjalanan ke Kekaisaran Duanren untuk ikut serta dalam pertempuran kota kekaisaran. Bab 79, Huang Xiaolong pulang ke rumah. Pertempuran kota kekaisaran. Sebuah cahaya berkedip di mata Huang Xiaolong. Dia harus meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin dan memenangkan posisi juara umum Akademi untuk menuju ke Kekaisaran Duanren untuk berpartisipasi dalam pertempuran kota kekaisaran, semuanya agar dia bisa memasuki Institut Duanren. Begitu dia memasuki Institut Duanren, bahkan jika Chen Tianqi mengetahui keberadaannya, dia tidak bisa menghadapinya, HXL, secara terang-terangan. Lebih dari 50 tahun yang lalu, Chen Tianqi sudah menjadi orang suci tingkat kelima. Fakta ini membuat Huang Xiaolong merasa semakin ingin meningkatkan kekuatannya. Namun, hal yang paling penting saat ini adalah menerobos ke tingkat ke-7 dan membuka lapisan pertama pagoda harta karun Linglong. Tidak lama setelah Yuming, Fei Hou, dan Marshal Haotian pergi, Huang Xiaolong kembali ke kamarnya dan mulai berkultivasi taktik Asura. Duduk bersila di atas ranjang giok dingin, aura spiritual dunia bawah mengalir turun dari angkasa di atas seperti sungai yang mengalir deras. Naga hitam dan biru melahap aura spiritual dengan rakus, pagoda harta karun Linglong juga keluar, melayang di atas Huang Xiaolong, sejajar dengan naga kembar. Cahaya kemasan berkedip-kedip saat aliran ki api mengalir ke tubuh Huang Xiaolong, melembutkan setiap inci tubuhnya, dari meridian hingga ki pertempuran dunia bawah. Sebelumnya, ki pertempuran akhirat di dalam tubuhnya berwarna abu-abu samar, tetapi sekarang, setelah menyatu dengan ki api, warnanya perlahan berubah menjadi warna abu-abu gelap. Kegelapan malam semakin pekat, keheningan meliputi negeri itu. Cahaya bulan bersinar seperti pantulan air sementara Huang Xiaolong tetap berada di ranjang batu giok dingin yang diselimuti kabut cahaya abu-abu gelap, dan di dalam cahaya abu-abu gelap ini, api merah menyala sebentar-sebentar. Suatu malam berlalu, ketika sinar matahari pagi menyinari halaman Xiaolong, ia mengakhiri latihannya malam itu. Menghirup udara segar yang menyertai pagi hari, Xiaolong kemudian melihat ke arah Kabupaten Changlan, lokasi rumah klan Huang. 2 minggu lagi, hari pertama tahun baru akan tiba dan hari ini dia berencana untuk kembali ke Huang Klan Manor. Jika kecepatannya cukup cepat, dia akan dapat kembali ke Huang Klan Manor dalam waktu 12 hari, atau paling lama 13 hari. Berpikir bahwa sekembalinya dia akan dapat melihat orang tua dan saudara-saudaranya yang sudah tidak ditemuinya selama setahun, Xiaolong hampir tidak dapat menahan kegembiraan di dalam hatinya. Aku tidak tahu apakah ibu dan ayah baik-baik saja. Huang Xiaolong menahan kegembiraan di hatinya.
Sebelum dia pergi, ayahnya telah mengambil roh 4 tingkat tinggi naga harimau dasar dan ayahnya sudah berada di puncak Ordo ke-6 akhir pada waktu itu. Dalam kurun waktu 1 tahun ini, kemungkinan besar dia telah berhasil mencapai Ordo ke-7. Ordo ke-7, meskipun masih jauh lebih buruk dibandingkan dengan paman sulungnya, Huang Ming, seorang puncak akhir Ordo ke-7, Huang Xiaolong percaya dalam waktu 5 hingga 6 tahun, dia bisa membantu ayahnya mengejar Huang Ming, dan bahkan mungkin melampauinya. Meninggalkan halamannya, Huang Xiaolong pergi ke aula utama dan melihat bahwa Yu Ming, Fei Hou, dan Marsekal Hao Tian sudah menunggunya. Melihat kedatangan Huang Xiaolong, mereka bertiga segera maju memberi hormat. Dan lebih dari 1 jam kemudian, Huang Xiaolong, Marsekal Hao Tian, dan Fei Hou meninggalkan istana Tianxuan, memulai perjalanan mereka kembali ke Kabupaten Changlan, kembali ke istana klan Huang. Namun, Yu Ming tidak termasuk dalam kelompok yang kembali ke Huang klan Manor. Sebaliknya, ia meninggalkan kerajaan Luotong, bergegas kembali ke markas Asuras Gate di benua awan bintang. Mengenai Huang Xiaolong, ia harus memberitahu wakil kiri dan kanan agar mereka dapat mengirim para ahli Saint Realm untuk memastikan keselamatan Xiaolong. Tentu saja, Yu Ming diberi izin tegas oleh Huang Xiaolong untuk memberitahu Zhao Su dan Zhang Fu. Kalau tidak, Yu Ming tidak akan bertindak sendiri. Namun, sebelum Yu Ming pergi, Xiaolong memerintahkan Yu Ming untuk tidak mengungkapkan identitasnya, agar tidak terlalu banyak orang yang tahu tentangnya. Selain Zhao Su dan Zhang Fu, dia tidak boleh memberitahu siapapun tentangnya. Yu Ming menanggapi perintah itu dengan hormat. 10 hari telah berlalu sejak Huang Xiaolong mulai kembali ke Huang klan Manor. Xiaolong, Marsekal Hao Tian, dan Fei Hou telah tiba di sisi selatan kota Kabupaten Changlan. Dari kota kabupaten ke Manor klan Huang, mereka hanya perlu menempuh perjalanan selama 2 hari lagi. Saat Huang Xiaolong tiba di kota kabupaten, di halaman timur Manor klan Huang, Huang Peng dan Su Yan tengah duduk di aula utama, tampak khawatir dan gelisah. 4 hari lagi sampai tahun baru. Xiaolong bilang dia akan kembali di akhir tahun dan sampai sekarang, dia belum kembali. Peng Ge, bagaimana menurutmu apakah Xiaolong menghadapi bahaya yang tidak kita ketahui? Su Yan bertanya, dan wajahnya menunjukkan sedikit kesedihan, jika sesuatu terjadi pada Xiaolong, apa yang akan kita lakukan? Su Yan semakin cemas dan tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya untuk mondar-mandir di aula utama, tenggelam dalam kekhawatiran tidak tahu harus berbuat apa. Huang Peng juga khawatir, alisnya berkerut erat dan berkata, ada senior Fei Hou bersama Xiaolong, jadi jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa. Bukankah masih ada 4 hari sebelum hari pertama tahun baru? Xiaolong seharusnya kembali dalam 2 hari lagi. Meskipun Huang Peng menghibur Su Yan dengan mengatakan demikian, seperti Su Yan, dia juga khawatir tentang putranya. Meskipun mengetahui Fei Hou berada di puncak akhir Orde ke-10, dunia masih merupakan tempat yang berbahaya dan apapun bisa terjadi. Lagi pula, Fei Hou tidak bisa menjamin keselamatan Huang Xiaolong setiap saat. Kudengar Lilu sudah kembali dari Akademi Bintang Kosmik beberapa hari yang lalu. Su Yan tiba-tiba berkata entah dari mana. Apa yang dipikirkan istrinya, Huang Peng tentu saja bisa menebaknya. Sambil tersenyum getir, Huang Peng mencoba membujuk, Nona Lilu adalah murid Akademi Bintang Kosmik yang berbakat. Meskipun Xiaolong kita tidak terlalu buruk, kurasa dia tidak akan bisa menarik perhatian Nona Lilu. Ada begitu banyak orang berbakat di Akademi Bintang Kosmik. Xiaolong telah meminta Li Cheng sejak awal agar tidak menceritakan urusannya di kota kerajaan kepada Huang Klan Manor. Oleh karena itu, ketika Li Cheng dan Li Lu kembali ke Kabupaten Changlan, tak satu pun dari mereka mengatakan apapun tentang Huang Xiaolong. Huang Peng dan Su Yan masih belum tahu bahwa putra mereka juga merupakan murid Akademi Bintang Kosmik. Pada saat ini, Huang Min berlari masuk dari luar sambil berteriak, Ibu, Ayah, Kakak Huang Jun telah kembali. Huang Peng dan Su Yan terkejut. Huang Jun telah kembali. Huang Ming memiliki 2 orang putra kedua bernama Huang Wei sementara putra tertua, Huang Jun, diterima di salah satu sekte terkemuka di kerajaan tetangga, Sekte Pedang Besar Kerajaan Baolong. Huang Jun tidak kembali ke istana klan Huang selama 3 tahun, jadi mereka tidak menyangka dia akan kembali untuk merayakan tahun baru kali ini. Tidak hanya itu, saudara Huang Jun juga membawa orang yang berpakaian aneh. Huang Min menambahkan, orang yang berpakaian aneh. Huang Peng dan Su Yan saling berpandangan, menduga orang itu pasti murid sekte Huang Jun. Keduanya merasa aneh bahwa Huang Jun akan membawa seseorang dari sektenya kembali untuk merayakan tahun baru, tetapi mereka tidak terlalu memikirkannya. Pada saat yang sama, gelak tawa bergema di halaman utara. Ekspresi datar di wajah Huang Ming berubah menjadi senyum lebar. Di samping Huang Ming ada seorang pemuda, berusia sekitar 15 hingga 16 tahun, berotot, alis tebal, dan mata tajam. Dia adalah putra tertua Huang Ming, Huang Jun, dan di samping Huang Jun duduk Huang Wei. Namun, orang yang duduk di kursi utama di aula utama bukanlah Huang Ming, melainkan seorang pria parubaya yang berpakaian aneh. Dan pria parubaya ini adalah guru Huang Jun, Liu Wei. Pemimpin Sekte Pedang Besar. Bakat Huang Jun cukup bagus, memiliki semangat bela diri tingkat 9 rata-rata, ditambah lagi, karena kemampuan pemahamannya yang tinggi dan usahanya yang tekun, ia diangkat sebagai murid setia Liu Wei tidak lama setelah ia memasuki Sekte Pedang Besar. Liu Wei sebenarnya datang untuk mengurus sesuatu di sisi barat daya kerajaan Luotong dan Huang Jun meminta untuk mengunjungi keluarganya. Karena jaraknya cukup jauh, Liu Wei setuju untuk tinggal di Huang Klan Manor selama beberapa hari. Ketika Huang Ming mendengar putranya memperkenalkan pria parubaya itu sebagai pemimpin Sekte Pedang Besar, sikapnya sangat hormat setelah mengatasi keterkejutannya. Senyum lebar terpampang di wajahnya, membawa sikap seorang budak. Liu Wei bukan hanya pemimpin Sekte Pedang Besar, dia juga ahli alam Xiantian. Kakak, senang sekali kau kembali. Huang Xiaolong dan ayahnya terlalu sombong akhir-akhir ini. Pada suatu saat,
Huang Wei yang duduk di sebelah Huang Jun, mengeluh, selama pertemuan klan tahun lalu, Huang Xiaolong mematahkan kedua tangan dan kakiku. Kau benar-benar harus membalaskan dendam adikmu. Apa, bocah itu mematahkan tangan dan kakimu? Mendengar ini, ekspresi Huang Jun menjadi gelap, bagaimana bisa jadi seperti ini? Bab 80, Kecelakaan di Halaman Timur. Lebih dari 2 tahun yang lalu, aku tidak tahu sial macam apa yang dialami bocah itu hingga benar-benar memakan sepotong buah yang. Huang Wei mengeluh tanpa henti dan melanjutkan ceritanya tentang bagaimana Huang Xiaolong menyergapnya selama pertarungan majelis klan karena kecemburuannya terhadap bakat tinggi Huang Wei dan Huang Xiaolong mengabaikan persaudaraan dan mematahkan lengan dan kakinya di depan semua orang. Huang Wei menambahkan berbagai bumbu pada ceritanya. Saat itu, Huang Xiaolong masih belum puas setelah mematahkan tangan dan kakiku, dan dia memerintahkan budaknya untuk menyerang, melukai ayah dan kakek. Di akhir cerita, Huang Wei berseru dengan sedih. Adapun masalah tentang Huang Ming yang melanggar peraturan klan, mengganggu pertarungan, dan menyerang Huang Xiaolong terlebih dahulu, semuanya ditutup-tutupi. Apa, budaknya menyerang dan melukai kakek dan ayah? Huang Jun menatap Huang Ming, matanya menjadi dingin namun pada saat yang sama, dia terkejut. Kakeknya, Huang Qide, adalah seorang prajurit Ordo ke-10, dan seorang budak Huang Xiaolong memiliki kekuatan ini. Memang begitu, Juner. Huang Ming mengangguk, membenarkan apa yang baru saja dikatakan Huang Wei. Budak Huang Xiaolong itu bernama Fei Hou. Sambil berkata demikian, Huang Ming teringat akan penghinaan yang diterimanya saat dipukul telapak tangan Fei Hou dan menghantam deretan kursi. Kebencian terpancar kuat di matanya, budak anjing Fei Hou itu adalah ahli tingkat akhir Orde ke-10. Puncak akhir Orde ke-10, Huang Jun tertegun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke arah gurunya Liu Wei, dan dia ragu-ragu sebelum bergumam, guru, ini. Liu Wei tetap acuh tak acuh sambil melambaikan tangannya, bukankah dia hanya seorang prajurit tingkat akhir Orde ke-10 yang menyedihkan? Huang Jun sangat gembira, kata-kata guru berarti dia setuju untuk berbicara mewakili mereka. Huang Jun segera berdiri dari tempat duduknya, terima kasih guru. Huang Ming dan Huang Wei pun turut gembira mendengar hal itu, mereka pun mengikuti langkah Huang Jun. Keduanya berdiri dan dengan hormat mengucapkan terima kasih kepada Liu Wei. Huang Ming tertawa terbahak-bahak, senang sekali senior Liu Wei ada di sini. Budak anjing Fei Hou itu tidak akan bisa bertahan satu pukulan pun dari senior Liu Wei. Huang Wei setuju, tentu saja, di depan senior Liu Wei, budak anjing Fei Hou itu akan ketakutan sampai dia kencing di celana. Huang Xiaolong dan Fei Hou sekarang ada di halaman timur. Tanya Huang Jun. Tidak, Huang Xiaolong telah meninggalkan Huang Klan Manor selama hampir setahun, tetapi dia mengatakan bahwa dia akan kembali pada akhir tahun. Seharusnya dalam waktu 2 hari ini. Huang Jun mencibir, tidak masalah, tunggu sampai bocah nakal itu dan budak anjingnya, Fei Hou atau apalah itu kembali, belum terlambat untuk memberi mereka pelajaran. Sementara itu, kita bisa mengumpulkan bunga. Mengumpulkan bunga. Huang Wei menatap Huang Jun dengan bingung, kakak, maksudmu? Huang Jun menganggukkan kepalanya dan berkata, benar. Huang Peng dan Suyan membiarkan putra mereka terlibat dalam tindakan kekerasan dan mengabaikan aturan klan. Menjadi begitu lancang hingga melukai kakek dan ayah. Mereka berdua harus dihukum. Dia mencibir dan menambahkan, sudah beberapa tahun sejak terakhir kali aku bertemu Huang Peng dan Suyan, aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menyapa mereka. Huang Ming mengerutkan kening, namun, dia tetap diam, tidak menyuarakan keberatan atau kata-kata persetujuan. Beberapa saat kemudian, kelompok yang dipimpin Huang Jun tiba di halaman timur. Ketika Huang Jun, Huang Ming dan yang lainnya melangkah ke halaman timur, Huang Peng dan Su Yan saat ini tengah duduk di aula utama dan Huang Min serta Huang Xiaohai pun bersama mereka. Ketika Huang Peng dan Su Yan melihat Huang Jun, Huang Ming, Huang Wei, dan orang asing lainnya masuk, keduanya terkejut. Huang Jun, Huang Peng hampir tidak bisa mengenali pemuda di sebelah Huang Ming. Beberapa tahun yang lalu, Huang Jun masih muda, sekarang, Huang Jun lebih tinggi dari 5 kaki 7 inci dengan bahu lebar dan pinggang tebal. Sosok pria yang kekar. Itu aku. Huang Jun menjawab dengan ekspresi dingin, Huang Peng, di pertemuan klan tahun lalu, kamu benar-benar berani menuruti tindakan kekerasan putramu, melukai ayah dan kakekku. Huang Peng dan Su Yan tercengang sejenak, lalu mereka menyadari alasan mengapa keempat orang ini datang ke halaman timur. Huang Peng melirik ke arah keempat orang itu, tahu bahwa penjelasan tidak ada gunanya dan ekspresinya menjadi suram, suaranya berat dan muram, lalu kenapa? Sambil mencibir dingin, Huang Jun mengulangi dengan suara dingin, memangnya kenapa? Karena putra dan anjing pelayanmu tidak ada, maka aku akan menagih bunga darimu. Tunggu sampai putramu kembali 2 hari kemudian, kita bisa melunasi utangnya untuk selamanya. Huang Ming hanya berdiri di sana, seperti penonton, menonton dan tidak berbicara. Huang Peng melotot marah ke arah mereka, melunasi utang. Dasar bocah, meskipun kau masuk ke sekte pedang besar sebagai murid mereka, kau tidak berhak seenaknya di halaman timur. Ini adalah rumah klan Huang, bukan sekte pedang besar. Tiba-tiba, pada saat ini, energi tirani menyerbu ke arah Huang Peng, tidak memberinya waktu untuk bereaksi atau menghindar. Tubuhnya bergetar hebat seolah-olah terkena tekanan besar dan terlempar, menabrak dinding di aula utama, memuntahkan darah saat dia meluncur turun. Peng Ge, ayah, Su Yan, Huang Min, dan Huang Xiaohai berteriak ketakutan, berlari ke sisi Huang Peng. Peng Ge, kamu baik-baik saja. Tolong jangan menakutiku. Su Yan mencoba membantu Huang Peng berdiri, air matanya mengalir deras saat dia memeluk Huang Peng erat-erat. Ayah, ayah, kedua mata Huang Min dan Huang Xiaohai, anak kecil itu memerah dan menangis dengan sedih.
Huang Peng menatap Suyan, suaranya serak saat dia menghibur, aku baik-baik saja. Seteguk darah keluar lagi dari mulutnya sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Pergantian peristiwa ini juga mengejutkan Huang Ming, Huang Jun, dan Huang Wei. Huang Jun menoleh ke arah orang di sebelahnya. Orang yang baru saja memukul Huang Peng adalah Guru Liu Wei. Tuan, ini, Huang Jun terdiam sejenak. Meskipun kata-kata Huang Peng menyinggung sekte pedang besar, tetapi bukankah Liu Wei sedikit kasar? Bagaimanapun juga, Huang Peng adalah pamannya. Liu Wei bersikap acuh tak acuh, karena tidak menghormati sekte pedang besar, hukumannya adalah kematian. Kemudian dia berhenti, namun, demi dirimu, aku mengampuni nyawanya. Jangan khawatir, dia tidak akan mati, paling lama, dia akan terbaring di tempat tidur selama 3 hingga 4 bulan. Terbaring di tempat tidur selama 3 hingga 4 bulan. Mendengar ini, Huang Ming dan Huang Jun merasa lega. Pada saat ini, Huang Min yang sedang menangis terseduh-seduh tiba-tiba berdiri dengan kebencian di matanya, dan menerjang Huang Wei, kalian semua menggertak ayahku, aku akan melawan kalian semua. Melihat Huang Min datang ke arahnya, Huang Wei mengangkat kakinya dan menendang Huang Min. Meskipun Huang Min sudah mulai berlatih ki pertempuran, dia bukanlah lawan Huang Wei. Kekuatan yang digunakan Huang Wei dalam tendangan itu tidaklah ringan, dan itu membuat Huang Min menjerit kesakitan. Miner, melihat ini, Su Yan meratap memanggil nama putrinya. Kemudian, terdengar suara langkah kaki dari luar, sekelompok pengawal istana klan Huang bergegas mendekat dan melihat Huang Peng dan Huang Min tergeletak di tanah di aula utama. Mereka pun terkejut. Kembalilah ke pos kalian, ini bukan urusan kalian semua. Melihat para penjaga berkumpul, Huang Ming mengeluarkan perintahnya. Para penjaga saling memandang, tidak yakin apa yang harus dilakukan. Apa kau tidak mendengar apa yang kukatakan? Mundurlah, Huang Ming meninggikan suaranya dan membentak. Baik, Tuan Istana Tertua. Sekelompok pengawal istana klan Huang ketakutan setengah mati, mereka menjawab dengan lemah dan melangkah ke samping. Dan Huang Qide, yang sedang berlatih secara tertutup, baru saja keluar, dan kepala pelayan Chen Ying bergegas melapor, Tuan Istana Tua, ada yang tidak beres, sesuatu telah terjadi di halaman timur. Halaman timur, Huang Qide terkejut, apa yang terjadi? Hari ini, Tuan Muda Huang Jun kembali, dan dia mungkin mendengar tentang apa yang terjadi selama pertemuan klan tahun lalu di mana senior Fei Hou melukai Tuan Manor Tertua. Baru saja, dia membawa Tuan Manor Tertua ke halaman timur. Chen Ying meringkas kejadian itu untuk Huang Qide. Apa? Ekspresi Huang Qide berubah, cepat, ke halaman timur. Beberapa saat kemudian, Huang Qide dan Chen Ying tiba di halaman timur, hal pertama yang mereka lihat adalah Huang Peng yang terluka tergeletak di lantai. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.